من تونس أخي. Nggak ada yang nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada yang nggak Pak? Hah? Iya, iya. Nih. Kaji dia. Kaji. وكان الإمام الأعظم شيخ الخدري Sebelum kita memulai kajian kita malam ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya pada Rasulullah, para sahabat, para ulama, para syekh masyayikhina, Abuya Muhibbuddin Wali, dan guru-guru kita yang lain, baik yang telah kembali ke hadirat Allah ataupun yang masih berada di sekitar kita, supaya kita niatkan mendapatkan berkah dan pahala dari sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء
lam yuwarrathu dinaran wala dirhama, innama warrathu ilma, faman akhadahu akhadha bihawdhin wafir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang kami hormati Ketua Tastafi Banda Aceh Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA, para pemateri yang insya Allah akan saya perkenalkan satu persatu, para tamu yang berasal dari Tunisia, dengku-dengku, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan di malam hari ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah perkataan dari Sufyan bin Uyainah, beliau pernah berkata bahwasanya "Inda dzikris shalihin tanzilur rahmah." Saat kita menyebut atau mengingat orang-orang salih, maka rahmat Allah akan turun ke atas kita sekalian. Dan kita pasti tahu bahwasanya sosok yang akan kita diskusikan dan akan kita bahas di sini adalah salah satu ulama karismatik Aceh yang termasuk insyaallah dalam golongan hamba Allah yang salih. Pada malam ini kita akan membahas sisi-sisi kehidupan dari seorang ulama ataupun alim rabbani yang mengumpulkan pada dirinya itu akidah, syariah dan haqiqah, tiga dimensi Islam, yang mana sangat sedikit sekali ada orang-orang yang dapat mengumpulkan tiga dimensi tersebut. Beliau adalah alim, ulama yang menggabungkan antara pendidikan daya klasik dan pendidikan kampus akademik. Beliau juga seorang pemikir yang bukan hanya berfikir namun juga berzikir. Dan beliau juga adalah seorang cendekiawan yang bukan hanya duduk di pustaka, namun beliau juga memiliki pengaruh di Jakarta. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, terlebih dahulu saya ingin membacakan tentang jalur acara kita hari ini. Yang pertama, nanti kita ada kata sambutan dari Ketua Tastafi Banda Aceh. Setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi. Program ini diskusi oleh beberapa pemateri kita yang akan kita perkenalkan, dan nanti juga ada tausiah dari Habib kita dari Dalwa, dan akan ditutup dengan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh tamu kita dari Tunisia. Sebelumnya mari kita sama-sama dengarkan kata sambutan dari guru kita bersama, Ketua Umum Tastafi Banda Aceh, Tengku Haji Umar Rafsanjani LCMA. Terima kasih. Khariji min Tunis ya. Tunis atau Maroko atau Bangladesh? Bangladesh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami muliakan, hari ini ataupun malam ini kita dikunjungi oleh beberapa tokoh, bukan hanya tokoh lokal tapi interlokal, bukan hanya tokoh nasional tapi tokoh-tokoh internasional. Hadir guru besar Syekh Tarikat Naqsyabandi dari Tunis, Syekh Badruddin Al-Huzadi, Tunisi. Ahlan wa sahlan Syekh, benvenu, sabar, labasa, nyoba taruni waduh anjing. Nampak prima ya. Kemudian bersama rombongan insyaallah ahlan wa sahlan wa marhaban bi kutubikum fi makanina hadza. Kemudian ada tokoh
nasional, yaitu Syekh Muhammad Fadil Rahmi, yang beliau mantan ketua IKAT dan sekarang sebagai senator ataupun mewakili daripada 4 orang DPD Aceh di Jakarta. Beliau di antara DPD yang sangat peduli kepada Aceh, dan insya Allah ini kita bawa beliau kepada Aceh 1 insya Allah. Kapan-kapan jadi beliau Aceh 1, saya Aceh 2. Ya. Kemudian ada Dr. Awalul Zikri dari Langsa. Kalau kita lewat ke Langsa itu sebelum masuk kota Langsa, sebelum SPBU itu, kota sebelum perbatasan itu sebelah kiri ada pesantren Darul Fatih Qurani yang paling cantik, lebih ganteng dari saya. Nah, itu pesantren beliau. Beliau tinggal di kota Langsa, di kampung Gedubang Aceh. Kebetulan kakak saya juga tinggal di kampung beliau. Nah, cuma beliau nggak tahu saya mengintai beliau itu. Saya juga pernah tinggal di Langsa di kampung Teno tahun 90 sampai 94. Berprofesi sebagai tukang jual ikan di pajak ikan. Ya, preman apa ya? Kan dalam Kemudian hari ini sebagai pemateri kita undang khusus karena beliau setelah keluar dari Busanul Ulum Langsa langsung melanjutkan S1 ke Mesir di Azhar, S2 dan S3. Jadi 3S beliau selesai di Azhar. Alhamdulillah. Nanti kita akan dengar pemaparan beliau. Kemudian di samping beliau ada Abi Hidayat. Abi Hidayat adalah sekarang petinggi ataupun sekretaris Dayah Pesantren Darussalam Labuan Haji, dan tidak lain adalah anak daripada guru kita, Gurunda Abuya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Nah, itu. Jadi beliau hadir bersama adik beliau juga, yang peci merah nih, Amal Muhibbuddin Wali. Berdiri Bang Amal. Coba Amal. Ini kalau kita pernah baca berita kawin dengan cewek Prancis ada kan? Ini beliau nih. Nikah dengan artis dari Prancis yang memeluk Islam. Itu beliau yang ganteng itu. Ya. Kemudian pemateri selanjutnya ada Tunku Mustafa Hussein Wela. Ini kita kan nggak asing lagi, seorang buya yang terkenal di mana-mana, dan beliau bukan buaya, ya. Mustafa Hussein Wela yang begitu aktif. Beliau adalah ketua ISAD, Ikatan Sarjana Alumni Dayah. Dalam Ikatan Sarjana Alumni Dayah beliau ketua, tapi dalam prestasi beliau wakil saya. Jadi jangan nyontek ya. Kemudian ya ada Dr. Nul Khairi, luar biasa, Sekjen ISAD. Sudan, guru-guru kita. Oh, jangan lupa ada Ibnu Khaldun nih, anak Biawela. Hanya preman macam-macam. Syekh, ada ismu Syekh Khaldun, Ibnu Khaldun. Nam sah. Ditulis muncul. Syekh Bapak Muhammad Nasir, ya, yang selalu setir yang kajian kita di hotel. Ya, untuk yang baru-baru datang, yang baru bergabung dengan kajian kita, bahwa kita tiap bulan itu ada kajian di Hotel Hermes dan Hotel Kriya. Terus sebelumnya pernah di Hotel Permata Hati, cuma sekarang karena hati-hati kita lagi goyang kan, makanya agak berhenti sedikit. Ya, kemudian banyak tamu nih, salam rezeki dari Nurul Nabi, Syekh Muntasir Wali, anak Abuya Nasir Wali, adik daripada almarhum beliau. MC Pekan Ustadz Rahmat Asari dari Turki, atas syukur Allah Razal Sun, lo yang Turki dia loh. Abu MT dari Persiraja, nih Abu MT dari Persiraja, kebetulan beliau keamanan Persiraja, saya manajernya. Jadi itu aja ya para semua ayahanda, ibunda, asatidz dan asatizah yang telah bergabung di kajian kita di hotel, insya Allah. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, dan malam ini sengaja kita angkat topik ini karena Abuya ini diantara tokoh di Aceh, bukan hanya Aceh tapi nasional, bukan hanya nasional tapi Asia Tenggara. Karena beliau itu disertasinya itu disertasi ataupun doktor pertama bagian usul fiqh Asia Tenggara itu beliau. Itu. Jadi ini bagi sebahagian alumni Timur Tengah sebenarnya ini harus tahu beliau. Bukan saya mau mengangkat beliau lantaran beliau guru saya
Karena saya masuk pesantren Darussalam tahun 95, beliau pulang dari Malaysia. Akhir dari pimpinan Abuya Mawardi, kemudian waktu itu ada penunjukan Abuya pimpinannya, yaitu Abu Ruslan Wali. Cuma ketika itu Abu Ruslan belum siap, masih berada di Tanah Merah. Karena yang memimpin Darussalam itu sekurang-kurangnya dia harus bisa mensyarahkan syarah mahali. Jadi waktu itu Abu Ruslan sedang belajar itu, karena anak-anak Abuya kan bukan semuanya alim. Tapi punya kesungguh-sungguhan yang sangat tinggi. Termasuk Abu Ruslan belajar juga walaupun udah punya anak, sampai istri beliau tuh meninggal ketika dalam pendidikan itu, masuk pesantren, udah tua. Kemudian lantaran nggak ada yang pimpin, takut ribut, Abuya Muhibbuddin waktu itu di Malaysia, guru besar di University Internasional UIA di Malaysia, guru besar bagian hukum itu beliau. Profesor Dr. Muhyiddin Wali, nggak ada MA karena beliau di Mesir, tidak ada S1, tidak ada S2, hanya langsung S3 waktu itu, langsung S3. Dan waktu itu kononnya ada semacam legalitas, siapapun yang lulus tes ataupun ada rekomendasi daripada tempat daerahnya, pesantrennya, dan sanggup ke sana itu langsung boleh ambil doktor. Jadi Abuya ini ke Mesir itu datang membawa ijazah terakhir dari pesantren Darussalam. Di pesantren Darussalam ada makam tertinggi itu namanya Bustanul Muhaqqiqin. Kalau alumni itu memang dah tahqiq betul itu dalam memahami agama. Jadi ketika beliau ke Mesir, jadi nggak layak di S1 S2 nggak layak, langsung S3. Nah itu. Jadi sebenarnya itu pesantren di Aceh itu, alumni pesantren di Aceh itu sebenarnya makamnya itu sudah setara dengan makam doktor. Cuma itulah, lantaran berlaku politik, kesenjangan sosial, cemburu, sampai beliau ini diragukan di Mesir itu. Dan yang ragukan pun alumni Timur Tengah sendiri. Dan saya berhadapan dengan orang-orang itu. Makanya saya ada ekstrim dalam grup dan kawan-kawannya alumni Timur Tengah. Makanya sengaja kita undang malam ini Dr. Awal Zikri Timur Tengah, Dr. Fadil Rahmi, kan beliau juga yang luar biasa kan. Karena beliau ini tahu, bukan hanya sekedar pelemah bikin bong-bongan, kan beliau tahu dan menguasai. Nanti kita bisa dengar bagaimana. Nah itu diragukan tuh, saya pun hampir aku juga di Mesir tuh, nggak ada, Abuya nggak kuliah sini, undang-undang, walaupun bukan ada dokter, emang nggak boleh hadir dia tuh. Nah, udahlah kita nggak diakui, udah kesana kemari banyak musuh, kan? Honda jangan musuh, tinggal mana aja musuh di. Wahabi musuh engkau tu. Nyong musuh Wahabi, musuh nggak lebih Timur Tengah. Maka kau. Jadi sengaja kita angkat tokoh ini supaya harus tahu lah Aceh sebenarnya berbangga. Minta maaf saya katakan, sebenarnya IKAT lebih membesarkan ini daripada Dr. Alias Abu Bakar. Minta maaf. Bukan saya cemburu pada beliau. Beliau nggak pernah kuliah di Mesir. Datang ke Mesir hanya nggak kuliah. Hanya namang, karena di Mesir itu ambil S2 harus S1 Mesir. Kalau sini S1 ke sana nggak laku, harus S1 sana lagi baru laku. Jadi Prof Dasar ke sana hanya kalau bahasa kita udah balik Jakarta. Itu beliau. Ini minta maaf, bukan saya merendahkan beliau, alim luar biasa, tapi seharusnya itu anggota IKAT. Hari ini mungkin saya pun diusir dari grup IKAT. Karena itu tadi, karena ketegasan kami dengan Tusudan. Tapi saya nggak pernah berhenti itu untuk mendakwah, untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk Aceh. Yang saya pegang sekarang ini yang dipaham di Aceh. Yang saya bela sekarang ini yang berlaku di Aceh. Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak di kalangannya. Mantra wakah yang nonton Pak Syekh. Kita yang Pak Syekh dunia. Nyapu urang sekian wakre, kan sekian wakre dangkal lekre. Tapi melihat gimana sama dengan kita. Pro tanya ka buat ini itu pro ka protes ulama dayah ka ini ka itu kan. Maka itulah saya berprinsip, berkomitmen dan tidak akan pernah takut dengan berkurangnya jadwal kajian, dengan berkurangnya jadwal khutbah Jumat, dengan dicibir di mana-mana. Tapi inilah yang bisa saya buat untuk Aceh, untuk daya, untuk pesantren dan setidaknya ada hasil yang kita buat selama ini. Nyopat Wahabi, oke.
Oke, itulah. Semoga apa namanya sekedar sambutan. Terima kasih. Terima kasih kepada semua audien, kepada semua pengunjung. Semoga malam ini kita bisa tahu bagaimana beliau. Dan saya murid beliau langsung. Jadi beliau tinggalkan sedikit lagi ya. Beliau guru besar di Malaysia, meninggalkan dosennya itu, meninggalkan guru besarnya untuk pulang ke Darussalam memimpin daya. Yang di sana kalau apa namanya kalau dulu itu gajinya aja guru besar 15.000 ringgit. 50 juta gaji pokoknya itu. Tapi beliau tinggalkan itu, sanggup meninggalkan itu, pulang ke pesantren Labuan Haji, memimpin daya pesantren lagi supaya tidak konflik di antara keluarga. Itu dan itu ada apa namanya semangat itu ada pada kita daya. Ada pesantren santri daya. Dan jangan pernah ragu ini menuntut ilmu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Nah, insyaallah. Wa sabit aqdamakum. Dan saya pernah pangkas rambut beliau. Nah, lihat saya di antara salah satu apa namanya salon beliau tuh saya ini. Jadi banyak nggak tahu saya juga tukang pangkas tuh. Di pesantren kan tukang pangkas kita anak orang miskin kan. Sampai jadi kok anak primer rokok gempil yang tukang kan. Jadi setidaknya saya tahu beliau ya. Keilmuannya saya tahu itu. Karena kita orang normal, kita orang berilmu, kita orang belajar. Kalau ada orang yang bilang ada orang yang hebat lebih daripada beliau, ada wali lebih daripada beliau, itu bukan wali besar, tapi itu wali mini. Wali kecil bagi saya itu. Karena ilmu beliau luar biasa dan kita perhatikan dan bukan hanya ngomong di meja, tapi diketahui diakui oleh ulama-ulama dunia se-Asia Tenggara. Di Malaysia dikenal beliau, bahkan sekarang buku beliau itu Syarah Ahkam itu di Malaysia sangat laku itu dibaca di kajian-kajian. Kita ya di Aceh nggak begitu apa namanya memundurkan karya-karya beliau. Semoga bermanfaat ya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau bukan apa kalau mengenai itu kan ketika lagi nyoba ben jok balon kalau belum dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tastafiwan Aceh Tengku Umar Rafsanjani LCMA untuk sambutannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke acara inti kita di malam hari ini. Insya Allah saya akan memanggil pemateri kita satu persatu. Nanti para pemateri bisa langsung menuju ke podium. Yang pertama adalah Dr. Andes Haji Hidayat Muhibbuddin Wali atau juga kita kenal dengan Abi Hidayat. Beliau merupakan putra Abuya Muhibbuddin Wali. Pada malam hari ini beliau insyaallah akan menyampaikan tentang pendidikan Abuya Muhibbuddin Wali dan kepribadiannya. Silakan. Langsung aja sekalian. Pemateri kedua, kita undang Tengku Mustafa Hussein Waila, Ketua Umum DPP ISAT. Pada malam hari ini, selaku pendiri ISAT dan pelopor insan daya hijrah ke dunia akademis, beliau akan menyampaikan beberapa pandangan beliau. Yang ketiga, pemateri kita yang ketiga adalah Dr. Haji Tengku Awaluzikri Zailani LCMA, pimpinan Dayah Darul Faqih Qur'ani. Beliau merupakan alumni doktoral dari Al-Azhar Kairo. Pada malam hari ini beliau akan menyampaikan tentang pendapat beliau, beberapa pendapat beliau sebagai alumni Al-Azhar tentang sosok Abuya Muhibbuddin Wali. Selanjutnya pemateri kita yang terakhir adalah Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMA yang merupakan senator Aceh dan juga merupakan alumni Al-Azhar Mesir. Beliau merupakan ketua IKAT Aceh atau Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh periode sebelumnya. Pada malam hari ini beliau akan menyampaikan tentang ketokohan Abuya Muhibbuddin Wali di Jakarta
dan karir politik beliau selama berada di sana. Baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mari kita dengar dari pemateri pertama kita, yaitu Ustadz Abi Hidayat. Silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama yang kami muliakan para pemateri yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Dan yang kedua khusus kepada Ketua ISAN yang telah menyelenggarakan pertemuan pada malam ini yang luar biasa, saya melihatnya sepertinya sukses. Dan yang ketiga kepada para tamu-tamu kita yang dari jauh Indonesia, selamat datang di Aceh. Dan selanjutnya kepada para hadirin yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Pada malam ini saya ingin menyampaikan sesuai dengan judul tentang jenjang pendidikan dan kepribadian Abuya. Ini sebetulnya saya pemain pengganti nih Pak Dokter. Seharusnya adik saya Abuya Habibie yang dari sini, tapi karena beliau sedang berdakwah keliling Aceh, jadi Buya Mustafa telepon saya untuk bisa menggantikan daripada Tengku Habibie. Jadi kemarin malam baru berangkat dari Labuan Haji sampai jam 2 tadi pagi, dan jam 11 saya harus ke PD jumpai Walid Murah karena kemarin saya datang untuk Walid. Tadi jam setengah 6 sore baru sampai dari PD, dan insya Allah setelah acara ini saya harus ke Langsa, ya kan? Karena tadi ada kurang lengkap penyampaian tentang saya ke Langsa karena ingin menemani teman-teman yang ada di Pasaceh. kebetulan diangkat oleh Buya jadi mustasar di Pasaceh. Oke, jadi lanjut kita. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah hasil pengamatan saya, karena saya dan abang saya yang memang lebih awal bersama-sama dengan almarhum Abuya, dan yang kedua hasil saya bertanya dengan para ulama-ulama tua, dan tiga terakhir kepada Abuya Mawardi. Jadi sebelum berangkat ke sini saya coba bertanya dengan Abuya Mawardi bagaimana tentang Abuya Doktor sewaktu di Kairo sana. Jadi Abuya kita itu lahir di Simpang Haru 17 Desember 1936. Simpang Haru itu adalah di Sumatera Barat, dan sekitar tahun 1942 dia kembali ke Labuan Haji. Dan beliau itu adalah putra tertua daripada Abuya Mudawalin. Kalau kita membagi murid-murid Abuya Mudawalin, mungkin yang saya ingat itu bisa dibagi ke dalam dua generasi. Generasi pertama adalah seperti Syekh Marhaban Kurungkali,
Abu Aidarus bin Abdul Ghani Al-Kamfari, terus Abu Jailani Musa, Abu Adnan Bakoma, Abu Karimuddin di Tenom, ya di Tenom. Itu termasuk kepada generasi pertama. Adapun generasi kedua adalah Abu Abdul Aziz Samalanga. Jadi beliau datang ke Aceh, ke Darussalam untuk kurang lebih sekitar tahun 1951, dan 1997 sudah kembali ke Samalanga. Abu Tumin datang ke Darussalam kurang lebih sekitar tahun 1953, dan 1998 itu kembali ke Biren, belah di sana. Setelah itu juga ada Abu Dawud Zamzami. Abu Dawud Zamzami itu 1953 kurang lebih, dan 1960 baru kembali ke Aceh Besar. Itu masuk ke dalam generasi kedua. Juga Abu Tanah Merah. Abu Tanah Merah 1 tahun lebih dahulu daripada Abu Abdul Aziz di Darussalam. Sedangkan Abu Matangkeh itu kurang lebih sama seperti Abu Tumin di tahun 1953. Kalau misalnya ada kesalahan dari si tahun, saya mohon maaf. Dan selanjutnya, saya bisa katakan sini dan saya bisa pastikan di sini karena kita punya data-data yang masuk dalam logika, bahwa satu-satunya anak Aulia Muda Wali yang belajar penuh, ya, dari kecil ya, sampai tamat, sampai mendapatkan ijazah dari Ustaz Muhyiddin, itu adalah hanya Aulia Doktor. Ya. Abu Muhammadi yang lahir tahun 1942, dia tidak belajar kepada Aulia Muda Wali. Beliau belajar kepada Abu Tumin dan Abu Aidarus. Abu Jamal begitu juga, ya, dia tidak baca pada Abu Muda Wali. Begitu pula Abu Amran, ya, dia hanya belajar kepada Abu Dawud Zamzami. Jadi transfer of knowledge itu yang ada pada Aulia Doktor. Jadi semenjak kecil, ya, kurang lebih di tahun kita katakanlah 1945. Karena Darussalam itu pada saat Abu Muda Wali pulang dari Sumatera Barat, beliau mendirikan pesantren Darussalam. Abu Aidarus itu datang di tahun 1945 ke Darussalam dari Kamfar sana, karena ayah daripada Abu Aidarus ini adalah, ya, guru tarekat, ya, daripada Abu Muda Wali. Dan Syekh Marhaban Urungkali itu sepertinya tahun 1944 atau 1945 datang ke Darussalam. Jadi Aulia Doktor sudah belajar bersama-sama dengan Abu Aidarus, bersama-sama dengan Abu Syekh Marhaban Urungkali, walaupun dia kecil. Ya, Abu Aidarus itu lahir 1921, Aulia Doktor lahir 1936. Jadi pada saat Abu Aidarus kurang lebih usianya 24 tahun, Abu Doktor itu baru kurang lebih usianya 9 tahun atau 10 tahun sudah belajar bersama-sama. Sampai ke Abu Aidarus bertanya kepada Aulia Muda Wali, karena kalau setiap mau belajar itu, jadi kata Aulia Muda Wali, kita tunggu sebentar, kita tunggu Muhyiddin datang dulu, baru kita mulai untuk belajar. Nah, jadi kata beliau, kenapa ya wahai Aulia, kok kita harus menunggu Tengku Muhyiddin, dia masih anak-anak. Kata Aulia, kalian semua apabila sudah selesai belajar di sini, pulang ke kampung halaman, siapakah yang meneruskan pesantren ini? Nah, terus belajar, ya, Aulia Doktor dibimbing, digembleng habis oleh Abu Muda Wali, sehingga di tahun kurang lebih sekitar 56
55 atau 56, beliau sudah diizinkan oleh Abu Mudalib untuk mengajar di kelas 7. Ya, 56 atau 57 lah saat itu. Jadi Abu Tumim mengajar di 7A, Abu Doktor mengajar di 7B. Dan Abu Doktor mendapatkan ijazah dari Abu Mudawali, Ustaz Muhaqqiqin. Mungkin ada slide-nya di sana. Ijazah itu. Jadi ijazah di situ ada ijazah ditandatangani mudirnya adalah Abu Edarus, mudir. Ya, jadi terus itu ada nama Abu Mudalib sebagai wali murid. Nah, jadi Abu Mudalib begitu detailnya. Dan ijazah itu adalah pada tahun 1378 Hijriah. Jadi kalau misalnya kita coba-coba hitung-hitung sekarang, ya, dengan adanya pengurangan-pengurangan, maka diperkirakan itu tahun 1953 Masehi. Ya. Jadi kalau misalnya 1936 lahirnya Abu Doktor, maka ya, di tanggal di usia kurang lebih kali 53 ya, 17 tahun lah, 54 itu sudah mendapatkan ijazah dari Mahatari. Dan selanjutnya pada tahun 60 Abu Doktor berangkat ke Jakarta. Abu Mudalib masih hidup, mengurus beasiswa untuk berangkat ke Mesir. Ya. Jadi pada saat itu Abu Doktor berangkat ke Mesir melalui atau atas bantuan NU. Ya, atas bantuan NU. Pada saat itu salah satu ketua NU adalah Kiai Haji Ahmad Saidu yang pernah menjadi wakil ketua DPR. Pada kurang lebih sekitar bulan Maret di tahun 1964. Ya. Jadi waktu Abuya berangkat ke Jakarta untuk mengurus, lahirlah abang saya di Jakarta pada tahun 61. Terus meninggal Abuya Mudawali, jadi Abuya Mudawali meninggal di sore hari, ya sekitar jam 4. Abang saya itu hari Selasa, abang saya lahir di hari Rabu, ya tanggal 29 Maret. Abuya Mudawali meninggal di tanggal 24 Maret 1961. Tapi Abuya tidak bisa pulang ya, karena baru lahir anak ini dan itu terlalu lama perjalanan. Sehingga pada saat sudah besar, setelah kurang lebih tahun 62, Abuya pulang ke Darussalam. Dan setelah itu saya lahir di tahun 63. Pada usia saya sekitar 9 bulan atau 10 bulan tahun 64, Abuya berangkat ke Jakarta untuk berangkat ke Kairo. Abu Muwadi berangkat ke Mesir itu pada bulan Desember 1964. Seangkatan daripada Abuya Muwadi ini adalah Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Sukri Zarkasi, ya, pimpinan Gontor yang baru saja meninggal dunia. Abuya Muwadi berangkat difasilitasi oleh Perti, ya, dari Sumatera Barat. Jadi saya tanya sama Abuya Muwadi, walaupun saya pun juga sudah sering mendengar. Abuya, saya panggilnya Buci, ya, Buci. Itu gimana pada saat Abuya Doktor ada di sana? Jadi dikatakan, ya, setelah membawa ijazah itu Abuya Muhyiddin Wali ini dites, ya, dites oleh Mas Said Al-Azhar. Setelah dites oleh Mas Said, dipersilahkan, dibenarkan untuk menulis disertasi. Ya. Jadi bahkan di ujungnya Abuya Muhyiddin mengatakan bahwa Abuya Doktor itu memang beda. Ya,
dia pintar. Ya, itu kalau di Kairo itu dia cuman aktivitasnya ke kampus, ke pustaka, ya, ke asrama, dan ke masjid Imam Syafi'i. Ya, di samping dia kutu buku, di samping dia pintar, dan ini kata Abu Wali, ada barokah daripada Abi Abdul dan Imam Syafi'i. Nah, sehingga di tahun 1969 beliau berhasil untuk mempertahankan tesisnya. Sini ada fotonya juga, ya. Ada foto pada saat beliau mempertahankan disertasinya di hadapan para Syekh Al-Azhar. Nah, ini salah satu yang pertahanan tesis. Mungkin ada satu lagi. Nah, ini dia. Nah, ini sedang beliau mempertahankan disertasinya di Al-Azhar, sedang diuji oleh para mahasiswa. Nah, coba lihat foto Abi Muhammadi dengan Abi Doktor, bisa dilihat. Jadi Abu Muhammadi dan Abi Doktor bersama-sama ya kuliah di Al-Azhar. Oke. Jadi saya tanya sama Abu Muhammadi, Abu Hussein, itu kalau misalnya mahasiswa Indonesia sedang sidang disertasi, apakah mahasiswa yang lain akan datang? Oh, datang dia udah. Datang, karena itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan ada mahasiswa Indonesia ya untuk sidang. Bahkan kata abang saya yang sudah almarhum, katanya ya, beliau, abang saya itu sudah pernah membaca di harian Kompas. Ya, teman lupa saya tanya waktu itu tanggalnya berapa. Bahwa ya Abi Doktor ini orang yang memang pintar dan lulusan tercepat ya, di Al-Azhar ya, Kairo. Itu kata Bapak pernah tulis Kompas. Quraish Shihab, ya kan, Quraish Shihab itu doktornya di 1984. Ya, padahal ya dia S2-nya ya di tahun 65-60-an saat itulah. Jadi itu yang disampaikan oleh abang saya. Sebiasa dia pada saat jadi suatu kebanggaan. Jadi Muhyiddin Wali ini menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia yang ada di Mesir sana, yang ada di Kairo khususnya. Setelah berhasil mempertahankan disertasi, ada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo mengadakan syukuran. Ya, mungkin bisa dilihat ada fotonya. Nah, ini foto dengan di tengah itu adalah A.Y. Mokoginta. Terakhir pangkatnya Letnan Jenderal. Dia Duta Besar RI di Kairo. Masa tugas dia kalau nggak salah saya 1967 ya sampai 1971 kalau nggak salah saya. Ya, Letnan Jenderal Ahmad Yunus Mokoginta. Jadi di rumah beliau, jadi mungkin saya belum ke sana, mungkin rumah itu bersebelahan dengan satu komplek. Nah itu komplek. Jadi mereka para duta besar dan staf KBRI ya bersama Pak Mahasiswa Indonesia melakukan syukuran di rumah duta besar itu. Nah ini salah satu bukti daripada ke dokter apa namanya bahwa beliau memang dokter. Dan selanjutnya adalah ya, kita saya kebetulan saksi pada saat itu pulang ke Indonesia beliau pendekar bagi Aswaja ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, semua apa namanya yang tidak sesuai dengan Aswaja ya berhasil beliau bantah dengan argumen-argumen yang jelas. Setelah itu Indonesia sekitar tahun 1970 Menteri Agama
Republik Indonesia Syaiful Zuhri bertanya kepada Abuya Doktor, ya kan? Dari dulu memang sudah biasa dipanggil Pak Wali. Pak Wali udah mengajar ya di Istiqlal ya, buat majelis taklim Istiqlal. Ya kan? Itu bermasalah sekitar tahun 70 atau 71 lah saya kasih. Menteri Agama Syaiful Zuhri, ayah daripada Lukman Saifuddin. Terus tanya Mas Syaiful Zuhri, apa kitabnya? Ya. Jadi Abuya Doktor menjawab, oh kitabnya ada Al-Hikam Ibnu Athaillah Askandari. Itu kitabnya. Jadi pada saat Abuya Doktor berangkat ke Jakarta untuk mengurus beasiswa, Abuya kan masih hidup. Dikasihlah kitab Hikam itu sama Abuya Udari, dikasih. Ya, tanpa pesan apa-apa, disuruh pegang kitab itu. Nah, jadi saya ikut dalam sering mengantar jemput tukang ketiknya, ya. Jadi mengisi di Istiqlal setiap minggu majelis taklim di hari Ahad, ya kan, tentang Hikam Athaillah Askandari. Nah itu di tahun 1972 sehingga berhasillah diterbitkan bukunya Bersatu Hakikat, Hikmah, Tauhid, dan Tasawuf. Oh ya lupa saya, ini disertasi, ya disertasi dulu Abuya punya disertasi, cuman waktu tsunami semua habis diambil mas tsunami, dan kurang lebih kalau nggak salah saya setahun sebelum ini Habibie telah berhasil mengkopi disertasi ini, ya kan, tiga jilid Al-Ijtihad Al-Fiqih Al-Islami. Jadi nggak gampang mengambil disertasi ini, mengkopi disertasi ini. Makanya ada surat dari embasi, ya ada surat dari embasi, yaitu ini surat pengantar dari kedutaan besar ya kepada Al-Azhar, kepada khususnya pada pustaka, ya, agar diberikan izin mengkopi disertasi Abuya ini. Nah, mesti pakai surat pengantar, memang susah sekali itu. Katanya pustaka Al-Azhar susah ya, susah sekali. Nah, disertasi. Alhamdulillah saya pun bersyukur, saya sebagai anak Abuya bersyukur, terima kasih kepada Tengku Habibie yang telah berhasil bawa disertasi ini. Dan selanjutnya di Istiqlal itu juga ada pengajian tingkat tinggi. Jadi pada saat itu ya pengajian tingkat tinggi ada setiap hari Sabtu sore. Nah, dan Abuya yang memegang kitab Ihya. Jadi biasa kalau saya satu Abuya, ya kan saya tuh nggak pernah duduk di depan, saya duduk di belakang. Ya. Yang megang kitab Ihya itu, yang ngajar itu sebetulnya Hamka, tapi Abuya sebagai orang nomor 2. Jadi Hamka sering kali nggak datang, jadi Abuya mengganti. Saya tanya sama jamaah, bagaimana? Orang itu kan nggak tahu bahasa anak kamunya. Bagaimana tanggapan? Ya kalau kita bahasa sederhananya lebih enak mana? Ya, lebih mantap mana? Hamka atau Abuya? Ya. Jadi jemaah mengatakan ya lebih mantap, jauh lebih mantap daripada Abuya. Mengajar itu. Oke. Terus kita katakan Abuya ilmunya ini akhirnya banyak diminta ya, oleh kalangan-kalangan, oleh tokoh-tokoh, oleh instansi-instansi ya, yang ada di Indonesia ya, sehingga beliau tahun 1983 sampai 1988 itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Dan itu bukan sebuah perkara yang mudah, karena yang menjadi anggota itu
itu ya adalah mantan menteri, mantan kepala staf, yang ketuanya itu mantan menghakam dan panak. Ya. Akademisi cuma 2 saja di situ, Abuya 1 sama Dr. Zakiyah Derajat. Ya, menjadi akademisi di DPA itu. Terus beliau pernah menjadi anggota DPR RI, beliau pernah menjadi staf ahli Menteri Perdagangan Koperasi, staf ahli Direktur Timah, staf ahli Direktur Pertamina dalam bidang keagamaan. Dalam bidang keagamaan. Oke. Pada tahun 1987, ada di sini 1987, Abuya mendapatkan atau dikukuhkan sebagai guru besar atau diberikan gelar profesor itu pada bulan Maret, 7 Maret 1987. Ya. Pada saat itu pengukuhan itu yang namanya judul orasi ilmiahnya adalah penggalian hukum, ya ada situ ya, penggalian hukum Islam dari masa ke masa. Ya. Itu yang hadir pada saat itu adalah Dr. Daud Yusuf, mantan Menteri PDANKA, terus FS Wigno Sumarno, mantan Wakil Ketua DPA, Dr. Khalid, ya, anggota Mahkamah Agung, dan banyak lagi yang hadir pada saat pengukuhan guru besar. Di profesor beliau ini dari Institut Ilmu Al-Quran. Ya, ini bukunya ada, ya, cuma udah kurang bagus ya, ada gambar-gambarnya juga sekalian di dalam itu. Nah, jadi banyak yang Abuya mempunyai, ya, kita katakan sumbangan untuk, ya, negara ini, ya, dari sisi ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya kita langsung kepada kepribadian Abuya. Ya. Abuya yang saya kenal orangnya super ya, sangat lembut, tapi masihlah lembut dengan Abuya Udawali, karena saya pernah tanya lembutan mana Abuya Dokter dan Abuya Udawali, lembut Abuya Udawali, dan sangat santun. Ya. Jadi kalau mau memerintah anak-anaknya, khususnya saya pada saat itu, ya, dan abang saya, misalnya contoh, dia kan ambil sepatu atau ambil kopiah, selalu dimulai dengan kata-kata tolong. Dayat, tolong ambilkan kopiah Abuya. Tidak ada kata nada instruksi situ, tidak ada. Nah, lembut, santun dia kepada anak-anaknya. Kepada orang lain pun juga begitu, susah. Saya belum pernah, ya, saya melihat Abuya saya marah itu belum pernah, ya. Terus yang kedua, beliau itu kutu buku luar biasa, ya. Waktu di tahun 1976 saja, itu di rumah kami 4 meter dikali 10 meter itu butuh buku semua, kitab dan buku. Pada saat itu media cetak itu banyak, ada Harian Abadi, ada Harian Sinar Harapan, ada Harian Kompas, macam-macam harian, semua dia langganan. Ya, terus ya ada apa namanya itu kaset bahasa Inggris, kaset bahasa Jerman, ada bawahnya. Majalah begitu juga. Ya, kok kita apa lagi? Ya, ini ada juga pengalaman lucu. Saya sering ngantarkan Abuya. Jadi, ya, pergi kita ke Pakistan, itu ada jualan kitab. Jadi Abuya turun, karena saya sering jadi supir Abuya. Turun, Abuya beli kitab, udah, beli kitab. Uangnya dari mana? Uang waktu turun dia pakai kitab juga. Uangnya dari dalam kitab. Maksudnya apa? Beliau setiap malam majlis taklim, tiap malam. Waktu beliau pulang, ya kan, waktu pulang,
Misalnya lah umpamanya dapat 20.000, 15.000 kasih ke ibu saya, 5.000 disimpan dalam kitab untuk beli kitab. Begitu cintanya kepada kita. Dan sekarang menular kepada anak saya itu kerjaan juga beli kitab. Nah itu. Dan kalau misalnya jalan, jadi di mobil beliau itu ada lampu. Jalan malam, buka kita, doa, di lampu. Jalan pagi mau ke kantor DPA, tetap dibuka kita. Itulah. Bahkan kalau kami minta uang sama dia, bukan uang dikasih, buku dikasih. Ada minta uang sama ibu aja. Luar biasa. Kalimat yang paling sering dia katakan, saya nikmat sekali berbimbang dengan ilmu. Nah itu. Ya. Jadi sudah baca kitab, ya kutu buku, dia membaca, ya dia menulis, ya nyaris, ya nggak ada lah waktu yang sia-sia, ya yang sia-sia pada itu. Dan selanjutnya saya rasa mungkin misalnya kepribadian lain, ya. Oh ya, satu lagi, dia demokrasi. Dia bukan orang yang tipe memaksa kehendak. Saya belajar sama abang saya, ya, waktu jadi kalau malam, ya malam maghrib kami belajar, ya matan jurubiyah, matan bina, matan takrib, ya kan, sarawiyah, ya kan. Nah itu. Terus waktu SMP, waktu mau masuk SMP, dia bebaskan kita mau pilih kemana. Kita masuk SMA ya waktu itu, ya, silakan. Yang pasti harus number one. Dan yang kedua, dia selalu mensupport agar bisa sekolah lagi, lanjutkan ke S2, lanjutkan ke S3. Saya biayai, itu abang. Yang berhasil hanya abang saya. Ya, abang saya mengambil spesialis penyakit dalam dari UI. Karena dia pernah katakan ke abang saya, apabila Taufik itu ya, dia belajar agama, dia akan lebih hebat daripada saya. Nah, jadi demokrasi sekali, tidak pernah masa kehendak diserahkan pada anak-anaknya untuk memilih apa yang dijalankan. Begitu pula juga dalam mencari istri juga, ya, juga nggak pernah itu kalau mesti kawin dengan ini itu nggak pernah. Ya silakan. Nah itu yang saya lihat kepribadian Abuya, ya saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mendengar kehidupan sirah daripada Abuya Muhibbuddin Wali langsung dari orang terdekat dari beliau, ya, Masya Allah. Kita sudah mengambil manfaat dari cerita kehidupan beliau, bagaimana sosok Abuya muda wali yang memberikan perhatian kepada anaknya semenjak anaknya kecil, ya. Semenjak anaknya kecil sudah diberikan perhatian supaya anak tertua beliau itu ikut belajar bersama murid-murid dari golongan pertama di madrasah itu, ya. Mungkin untuk memberikan waktu kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Nanti kita di akhir sesi nanti kita akan buka pertanyaan yang jawab mungkin, tapi kita lanjutkan terlebih dahulu untuk menghemat waktu ke pemateri kita kedua, Buya Mustafa Hussein Nurila. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Salam dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada malam ini kita dikumpulkan pada satu majelis yang sangat diberkahi Allah, insya Allah. Hadir di luar dugaan ya, ada Abi Dayat dari ujung sana. Ini memang sudah kadarullah. Dari barat selatan hadir Abi Dayat, dari ujung timur hadir Dr. Al Zikri. Saya tidak menduga juga rupanya dari sana. Ini memang kadarullah ini. Kami di Jakarta sudah diskusi dengan Syekh Fadil, siapa kalau kita hadirkan ini. Beliau menawarkan beberapa nama sebenarnya, si fulan. Tapi kami rapat lagi dengan Nabi Umar, siapa kira-kira? Nggak apa-apa, ada kawan saya. Baikkan kawan saya, kalau lebih mudah menculun serah. Artinya apa lebih mudah tentunya kalau kawan. Siapa? Dr. Al Zikri. Oh, beliau itu S1, S2 di sana. Oh, cocok lah. S1, S2, S3 di sana ya. Cocok lah. Kita diskusi dengan beberapa kawan di ISAT, oke, bahasa kamu bungkuh. Tapi bungkuh loh, oke bungkuh. Oke, alhamdulillah connect. Cuman dulunya pertama memang Abia Habibi pertama Abia, karena beliau langsung pergi ke Mesir yang mengambil disertasi Abuya ini. Tapi karena beliau sedang dakwah di Gayo Luwes, jadi kata beliau nggak mungkin terkejar. 13 jam dari sana ke sini nggak mungkin. Kalaupun saya datang ke sini udah teler kata beliau, nggak mungkin memberi materi, malah untuk urung hoyong doi dongka mau mangci kan. Ini memang sudah kadarullah. Yang hadir adalah Abi Dayat, juga sepuh dan senior kami di PAS ya. Kami juga sama-sama PAS nih. Ada pernah tahu PAS di sini? PAS, Partai Aceh Sejahtera. Jadi saya baru pulang Jakarta dengan Syekh Fadil juga tarik nomor urut ya Abi ya. Kami dapat nomor urut 22. Ya, setelah kami sampaikan, kami tarik nomor urut 2 di Partai PAS, yaitu Partai Lokal Aceh. Dan Nabi Dayat adalah salah satu dewan penasihat di Partai PAS Aceh, Partai Lokal. Saya berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di sini atau jamaah bahasa lainnya yang tidak kita duga ini ya. Ini dari berbagai komunitas, dari berbagai latar belakang. Alhamdulillah penuh ya pada malam ini, tetapi tetap selalu kita daftar. Kalau tidak daftar tentunya tidak ada tempat duduk, itu selalu saya tekankan. Kami mohon maaf, ini malam ini kami angkat adalah tokoh kami yang ada di dalam internal ISA, yaitu terkait dengan sosok Abuya Profesor. Abuya yang kami nama lengkapnya adalah Abuya Profesor Dr. Tengku Haji Muhibbuddin Wali Al-Khalidi, itu nama lengkapnya. Beliau adalah pendiri organisasi yang saya pimpin sekarang, yaitu Ikatan Sarjana Alumni Daya. Sebenarnya walaupun ISAT ini lahir 2008, sebenarnya ada senior dalam bidang ini, yaitu yang di samping saya, yaitu Ketua IKAT. IKAT itu lahir pada 2007 ya, 2007. Jadi ada setahun selang setelah lahir IKAT, Ikatan Alumni Tengah, maka lahirlah Ikatan Sarjana Alumni Daya. Tapi seperti yang kita bilang dulu, organisasi Daya itu tidak terorganisir secara baik. Pertama, ketuanya adalah Tengku Yusuf Kardawi. Ketika itu saya masih di pesantren Lamatu, belum begitu sering terlibat lah. Ketika itu justru saya sering bermuamalah dengan almarhum Abuya Profesor, karena Abuya itu ada beberapa pendamping atau khadamnya ada di Lamatu. Ada guru saya sendiri, Tengku Idi kami panggil, Tengku Musliadi. Ada beberapa yang lain juga khadam, sehingga kami juga ada beberapa kali ikut kajian bersama Abuya di rumahnya. Ketika itulah saya tahu, karena sebelumnya saya sering baca karya beliau tentang hakikat tauhid tasawuf yang diterjemah dalam bahasa Melayu. Malam itu ada kawan-kawan ajak ikut kajian Abuya Profesor. Pada malam Jumat ketika itu saya baca, saya bawa kitab Iqadul Himam. Ketika itu pas di ta'rif ilmu tasawuf. Tetapi beliau buka kitab Iqadul Himam, tapi beliau tidak melihatnya. Lalu di syarahnya ta'rif daripada tasawuf 40 ta'rif beliau ulang-ulang sampai selesai. Malam itu hanya satu, yaitu ta'rifat dari tasawuf itu sendiri. 40 ta'rif yang beliau baca, beliau syarah. Saya kata yang masalahnya tahu. Kita tahu terlalu dalam. Saya baru belajar kelas 6 Bang Amal. Kelas 6-nya menggantung lagi. Kami masih belajar kitab Tanbihul Ghafilin.
Tabiul Hafilin karya Syekh Samarkandi, bukan Tabiul Hafilin kitab Jawa itu. Masih belajar ilmu hadis, tapi beliau udah jelaskan seperti itu. Juga kadarullah juga. Sekali saya pergi ke salah seorang yang dikatakan ulama di Aceh. Saya belajar juga di pas bab yang sama dengan salah ulama yang mungkin sedang digadang-gadangkan sekarang di Qadrul Himam, baca di ta'aruf yang sama. Saya dengar, kebetulan di samping saya itu abang rating saya di Lamno. Beliau baca, nggak pas. Beliau baca, karena saya seorang pesantren tahu juga ini salah dibaca. Baca lagi, salah juga. Lalu diterjemahkan, terjemahnya juga salah. Akhirnya dibenarkan oleh salah seorang saya. Sepertinya seperti ini terjemah yang baik. Lalu diiyakan, lalu diterima saya sebagai tamu hari itu. Ternyata itu benar apa yang disampaikan kepada saya oleh Abuya Profesor di Bonjala dulu, Bonjala, ketika beliau di sana. Kata beliau, ya di Masjid Bonjala. Kata beliau, kamu kita baca kitab apa? Nah, ini Abuya ini, saya baca ini. Oh, begitu. Boleh, ini saya ijazahkan untuk kamu. Ketika itu saya pergi ke beliau, saya tanya tentang sosok Abu Ibrahim Wailah kepada beliau. Akhirnya beliau menjawab tentang sosok Abu Ibrahim Wailah. Beliau menjawab, Abu Ibrahim Wailah adalah seorang yang soleh. Kalau apa yang kamu dapatkan sesuai dengan apa yang kejadian biasa, maka ikutilah. Tapi apabila itu kharikul adah, jangan kamu ikut. Nah, itu saja yang paling singkat yang saya dapat tentang sosok Abu Ibrahim Wailah dari almarhum Abuya Profesor. Dan ada beliau sampaikan, tapi kamu jangan baca kitab simpulan, karena kitab simpulan itu terlalu banyak hal yang tidak jelas. Yang maksud simpulan itu sepertinya saudara beliau juga. Ya mungkin sudah kita sama maklum ya, tidak perlu saya panjang lebar bahas di sini. Karena ini sedang membahas tentang sosok Abuya Profesor. Jadi saya murid juga Abu Umar, mentang-mentang Rondewo ya. Ini perlu saya perjelas Bang Amal ya. Jangan klaim murid saja, saya murid juga. Marah juga saya kadang bilang jadi tukang cukur rawiyah ya. Tapi kawan saya terakhir itu kawan saya sekelas itu Teguh Ridwan. Teguh Ridwan itu kawan saya sekelas itu Bang Amal ya. Beliau lama juga kadang Abuya ya. Baik. Jadi berdiri IKAT tadi 2007, lalu berdiri ISAT tahun 2008. Lalu Tengku Yusuf Kardawi ya, Tengku Yusuf Kardawi ketua pertama. Juga di periode kedua. Di periode kedua itu belum ada geliatnya. Ya, belum ada geliatnya ISAT itu. Tapi saya sudah jadi jubir ketika itu. Sesekali ditelepon oleh Tengku Yusuf Kardawi, tolong buat rilis lah. Kalau tanggapi isu ini, tanggapi isu itu. Ketika itu kami kerjasama dengan Dr. Zubairi karena beliau masih di Kemenak ketika itu. Karena beliau jadi di Kemenak, telepon saya, buat tulisan loh, nyona di Betul Mal ya, atau Kemenak langsung. Ya, ketika itu maka kemarin ada yang posting ternyata udah lama juga ini ada ISA, ada dokumennya ya, kita menulis di ketika itu karena naurun dalam, maka bisa masuk tulisan kita. Mungkin dicetak ada beberapa edisi ketika itu, Suara Darussalam ya, Suara Darussalam akhirnya beredar. Lalu setelah itu ada Tengku Musamang, malam ini tidak hadir ya. Keduanya tidak hadir karena memang ada kesibukannya masing-masing. Tengku Yusuf Kardawi di Bawaslu Banda Aceh, Tengku Mustamam, dosen di IAIN Arandiri dan juga anggota MBU Banda Aceh, juga Dewan Perwakilan Persiraja ya. Ketua Zawiyah Persiraja. Ketua Zawiyah Persiraja. Orang ISAT ada juga di Zawiyah Persiraja. Tapi mohon maaf saya hanya waktu Maulid saja kemarin datang ke Persiraja. Sebelumnya mohon maaf memang sering alpa saya kalau di main bola. Sampai Bang Amal di Piala Dunia saja saya nggak sempat nonton. Nggak nonton. Saya udah janji kemarin di Jakarta sama beliau, tidur di apartemen beliau, tapi beliau nggak bangunkan saya. Sepertinya beliau nonton sendiri di kamarnya. saya tidur juga karena jam 2 ya, jam 2. Karena mohon maaf saya tidak begitu hobi bola, tetapi saya biasanya baca skor di paginya. Tapi kalau malam apa namanya, malam final itu sudah janji saya nonton dengan ada abon saya nih di Teduh Wilayah, ada dengan Pomori. Tapi mereka bilang nggak jadi, nyampe lagi memang ada rencana nonton. Itu akhirnya apa? Saya suka bola tapi ada masalah dulu di Langno, saya dihukum di pulang sehingga saya nggak suka bola lagi. Saya putus hubungan dengan bola karena dihukum berat sekali sehingga redong galak ya kagak nong bohe aja bohe
Itu tentang Abuya ya. Saya melihat sosok beliau sangat luar biasa ketika menjelaskan ta'rif tasawuf itu sampai 40. Sampai beliau mengatakan silakan pilih apa yang kamu suka. Apa model Turki? Siapa dari alumni Turki? Ini alumni Turki. Ini alumni Turki, kebetulan Darul Ihsan tempat saya mengabdi itu pernah kerjasama dengan Turki, bahkan 2 gedung, 3 gedung itu dibangun oleh Turki. Tasawuf di sana itu bukan tasawuf seperti kita yang lebih nampak kumuhnya atau nampak dekilnya. Tidak, di sana itu justru tasawuf yang sangat modern. Tasawuf. Abi Umar udah pernah ke Menzil, udah pernah ke Menzil. Masuk saja pakai pinjer ya, pakai pinjer mulai dari satpam pakai pinjer. Lampu otomatis Lampu otomatis. Lewat kita hidup. Lewat hidup ya. Sendiri. Begitulah lebih kurang di Turki. Kalau ini alumni Turki Istanbul, tentu lebih banyak tahu tentang bagaimana sebenarnya Turki. Jadi tasawuf di sana ternyata sangat luar biasa ya. Beda dengan kita yang mungkin kesannya sangat tidak seperti Turki. Jadi Abu yang mempersilahkan kepada kami, Ron pilih toh yang galak dari semua ta'arif itu yang sesuai dengan profesi, sesuai dengan hobi, atau sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tetapi saya tidak tahu kenapa Allah takdirkan saya sekali bertemu dengan orang baca Iqadul Himam di ta'arif tersebut, sekali dengan orang yang lebih senior baca tentang ta'arif 40 definisi, satu lagi nggak bisa terjemah. Saya pegang itu. Kalau Anda mau tahu siapa orangnya, bisa datangi saya sampaikan siapa orangnya. Jadi saya terkejut juga, bagaimana ini orang cerita tentang tasawuf, kitab Iqadul Himam aja nggak bisa terjemah, ta'arifnya aja nggak bisa terjemah. Bagaimana ini orang diagungkan? Sejak itulah saya menganggap bagaimana. Nah, jadi itu ada kesimpulan bagi saya tentang bagaimana yang saya inginkan itu. Karena saya ingin penjelasan sebenarnya, tetapi ternyata nggak dapat. Berapa menit lagi? Dikit lagi ya. Kemudian ini saya panggil udah keluar nih ya, ke kamar mandi ya. Jadi saya ingin sampaikan, ini ada Tengku Fadir Rahmi di samping saya. Ini memang beliau sosok yang penghubung ya kalau kami di organisasi. Dia itu sejak di Mesir sampai di Aceh itu sebagai tokoh pemersatu. Jadi saya dari dulu konsultasi dengan beliau antara ikat dan isat. Orang sering tertukar kadang-kadang karena sama-sama ada ujungnya D ya, ikat, isa, T ya, isa dengan ikat. Orang sering tertukar. Ya. Kemarin siapa? Tapi sesekali saya juga ambil apa ini ya. Kemarin kami buat MOU dengan Dinas Pendidikan. Ini ikat yang Timur Tengah nih kan? Isat ini Timur Tengah nih kan? Tanya-tanya oleh Pak Azuri. Ya, lo kan itu pulang akhirnya dibuat MOU. Karena tertukar tadi kan. Padahal kan udah lihat ini yang bawa ini sekjennya ini Dr. Zuhairi. Tadi tanya dari Timur Tengah ada, saya bilang ada Gus Sudan, saya bilang memang saya jawab iya ada di Timur Tengah ada Gus Sudan, saya bilang ada di Timur Tengah Tengku Umar saja nih LCMA, benar juga, saya nggak berbohong juga sebenarnya. Tapi itulah ada unsur kesamaan. Tapi kita sadari memang ikat itu lebih terkenal dari isat sekarang karena ada Tengku Fadir Rahmi, ada UAS di sana. Kalau UAS itu dari IAI ya. OIA itu Ikatan Organisasi Alhamdulillah Azhar, mungkin ya. Tapi itulah tadi kami dipererat ya oleh Bupati Rahmi dalam beberapa kesempatan karena beliau kembali saya ulang memang tokoh pemersatu organisasi. Kalau di luar sana ada PPMI, beliau anggota PPMI dulu kan. Nah, jadi juga perekat dan penghubung antar KMA dan PPMI ketika di Mesir. Ini bukan promosi ini ya, memang ini udah laku sekali ini, nggak masalah lagi Bang Amal ya. Jadi acara ini juga didukung penuh oleh beliau, makanya dinampakkan sedikit video beliau. Ini di kantor MPR RI, beliau sampaikan kata sebutan tentang haul kemarin yang dilaksanakan di Daya Habibie. Kebetulan kami juga sedang di Jakarta hari itu, maka saya minta langsung dan alhamdulillah itu menjadi pengantar awal terhadap acara kita malam ini. Ini
Abi Dayat. Ini rangkaian, makanya kami tulis ini rangkaian daripada haul kemarin yang dibuat oleh Abu Habibie. Memang begitu harus terlibat semua. Kemarin Abu Habibie yang buat ini harus Abi Dayat ini, kan? harus ada semua unsur ya. Baik. Tetapi ada yang paling menarik ini Abi Dayat. Saya memang di penghujung ya. Saya di penghujung Abuya Profesor, juga di penghujung Abuya, bukan Abuya, yaitu Syekh Marhaban. Tetapi saya sering mendengar cerita tentang sosok Syekh Marhaban. Syekh Marhaban itu sepertinya akhir hidupnya sama dengan Abuya Muhyiddin. Beliau akhir hidupnya menghabiskan membaca dan sholat. Jadi sampai kaki Syekh Marhaban itu bengkak, kenapa? Karena beliau sering sholat. Juga yang saya sering dengar tentang sosok Abuya Profesor, bahkan beliau sepertinya tidak begitu menghiraukan tentang masalah kehidupannya lagi, tetapi lebih larut dalam dunia tasawuf. Sampai-sampai beliau itu tinggal di masjid. Bayangkan seorang guru besar, seorang menjadi presiden, tapi tinggal di masjid ke masjid, yaitu di Masjid Bung Jalan. Bayangkan, masjid di Yuk lantai 2 kalau saya pernah bertemu. Kemudian tinggal lagi di masjid tua di Betu Sabri di Lamatu. Jadi beliau hanya sibuk mengebus hulu urung, ke pertawaju urung, dan mengajar di akhir kehidupan beliau. Jadi bayangkan dengan gelar akademiknya, dengan ilmunya yang luas, tetapi beliau tidak pikir lagi, lebih ke dunia tasawufnya. Apa itu? Ada ya, coba lihat sedikit. Langsung. Anak boleh nyanyi itu yang boleh. Naurung kayak sampai. Oke, anak boleh tunggu Heri. Anak boleh. Jadi ada lagi sosok yang saya lihat akhir hayatnya juga tidak peduli lagi dengan harta, dengan yang lain, yaitu Abu Dawud Bereh. Abu Dawud Bereh, sekalipun dengan beberapa tokoh kita banyak kasih ide, karena beliau itu hanapah menggure. Guru beliau adalah Abu Purungkale. Tapi ada kelebihan beliau itu akhir hayatnya fokus membaca dan ibadah, dan juga pergerakan-pergerakan. Jadi Abuya ini juga di akhir hayatnya sering bicara tentang pergerakan, yaitu pergerakan mahasiswa, pergerakan tauhid tasawuf, dan juga pergerakan radat sendiri ya Abi Umar ya. Beliau ingin merangkul alumni-alumni Labu Haji agar bergerak merangkul bagian berdakwah yang lebih luas lagi. Saya pikir secara umum ya seperti itu. Tetapi yang paling penting yang saya lihat dari sosok beliau adalah kesederhanaan, kesederhanaan yang luar biasa, yang susah kita dapat, yang hari ini mungkin ya, yang kita buat hari ini. Saya takut nih, Abi Dayat. Takut apa? Karena apa yang kita lakukan malam ini, Abuya itu tak butuh ini malam ini. Itu yang saya sering nyari. Kira-kira kalau Abuya hidup kita kena marah nggak ini? Karena beliau nggak perlu lagi seperti ini ya namanya anak galak beliau. Itu yang saya besarkan. Semoga Allah merahmati kita dan mengampuni kita. Kita juga berharap Abuya juga mendengar dan melihat acara ini baik keserapan. Karena ini sebenarnya apa? Ada sedikit yang tidak nyaman bagi kami, yang mungkin sebenarnya sudah selesai kita jelaskan dengan beberapa bukti-bukti yang ada. Kalau bahasa Syekh Fadil, ini tahapan sekarang adalah bahasa kita keabsahannya sosialisasi bahasa kita kemarin di Jakarta. Ini sosialisasi. Banyak orang tidak tahu pada akhir Habibie pulang itu sudah COVID, nggak bisa lagi buat acara. Jadi istirahat sudah ada, kita dibuat acara di hotel pun nggak bisa lagi dengan orang terbatas, sehingga nggak sempat kita buat. Karena ada haul, maka saya bilang ke Habibie, ini juga kita masukkan dalam rangkaian acara. Jadi kita mohon kepada Allah meridhai acara kita ini, dan ada sedikit orang yang saya pikir itu hanya oknum-oknum. Kalau Abi Umar dibilang beberapa, saya bilang enggak, hanya beberapa oknum. Oknum itu pun sedang dirajah oleh siapa dia? Sedang dirajah. Nanti kalau raja hanya bahasa kamu di Waila, raja Habib Umar terlalu tinggi dosisi. Tinggi dosis stadium 4 mungkin ya. Stadium 4. Kalau beliau ini ada belum menteri ya, menteri untuk ke dokter. Itu ada obat yang mujarab dari Syafadil dan mungkin kawan-kawan dari yang lain. Tapi pelajin tinggal kau yang stadium 4 nya untuk penangkan cas suasana.
Mungkin seperti itu ya, lebih kurang dari saya sebagai pengantar tentang apa itu sebenarnya Isa yang kami pimpin sekarang beserta kawan-kawan yang hadir di sini ada beberapa orang. Dan sebenarnya Isa itu juga ada di luar negeri itu, tapi belum begitu aktif. Tapi hanya di DPP dan beberapa DPP yang aktif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Tengku Mustafa Husin Waila yang telah menyampaikan pengalamannya langsung ya, saat menuntut ilmu dengan Buya Muhibbuddin Wali ya, yang kita dengar bersama tadi bagaimana dalamnya, luasnya ilmu Buya Muhibbuddin Wali ya, khususnya dalam bidang tasawuf, hingga pada akhir ayatnya ya, beliau hidup dalam keadaan yang sangat zuhud hingga berpulang ke rahmatullah subhanahu. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke pemateri kita ketiga, yaitu Dr. Haji Tengku Awalul Dzikri Zailani LCMA, pimpinan Dayah Darul Faqih Qur'ani, yang akan menyampaikan tentang pendapat beliau sebagai alumni Al-Azhar tentang sosok Buya Profesor Muhibbuddin Wali. Buya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Takrim dan ta'zim pada mandub guru-guru kamu, terutama yang sebagai pemateri pada malam yang berbahagia ini. Saya sangat bahagia walaupun undangannya datang tiba-tiba. Datangnya undangan tersebut langsung dari Ketua Tastafi Banda Aceh, yaitu Tengku Umar. Saya sedang di depan liang lahat mau menguburkan saudara sepupu saya, ya. Jadi karena begitu mendesak, saya ingin jalan-jalan dengan Tengku Umar telepon, mudah. Ya, jadi saya angkat, rupanya undangan untuk mengisi kajian bersama guru-guru yang dari Dayah. Bagi saya ini adalah sebuah kebahagiaan dapat bersilaturahmi dalam momentum yang sangat berharga ini, sehingga dapat bertemu dengan Abi Hidayat, Masya Allah, dari ujung ke ujung kita ya, Masya Allah. Begitu juga dengan Tengku Mustafa Husin Waila. Jadi Abu Ibrahim Wailan atau Mentruh Mesir, waktu itu sekitar tahun 2000, saya sempat di sana bertemu dengan beliau, mendengarkan beliau berceramah, walaupun agak sulit untuk dipahami waktu itu, ya. Namun yang menarik, ketika beliau hendak keluar dari Melego Aceh di Mesir, beliau berikan sedekah 20.000 rupiah. 20.000 rupiah mungkin di waktu itu bisa kita beli 1 ekor ayam. 1 ekor ayam yang belum dimasak. Tapi di waktu itu kami mengatakan, "Yo 20.000 video, mudah-mudahan barakah merempat 200 juta." Dan selang beberapa bulan betul-betul datang 200 juta. Sehingga tidak lama setelah itu ya, dengan Syekh Fadil waktu itu kita merancang ingin membeli rumah Aceh atau Melego Aceh. Masya Allah. Jadi ulama-ulama di Aceh ini memang ada. Makanya terkenal Acehnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada kalanya dipegowo, dibangunkan supaya jangan terlena. Maka betul, amar ma'ruf nahi mungkar itu harus. Kalau amar ma'ruf mungkin mudah di mimbar, tapi nahi mungkar ini enggak sembarangan.
Makanya kayak semangat Tengku Umar tadi itu sesuai dengan nama beliau kan? Ya. Mudah-mudahan Tengku Umar berpanjang bersehat lagi. Baik ia ke musuh. Yang ia itu menyuhana musuh. Ya. Karena semua kita mesti ada musuh. Paling kurang syaitan musuh kita. Kalau nggak ada musuh berbahaya. Itulah orang munafik namanya. Jangan kena pegang, jangan lebih pegang, bukan. Ya, tapi jangan cari musuh. Musuh datang sedih kita nggak lari. Baik. Penasihat takrim dan ta'zim ke senior kamu diikat Tengku Haji Fadil Rahmi LCMA, kandidat doktoral, insyaallah fi waqtin qarib. Dan guru-guru kamu dari Tunis, ya. Kalau saya secara pribadi itu banyak mendapatkan pengarahan dari ulama Al-Azhar yang berasal dari Tunis. يعني أنا لما كنت في الأزهر استفدت كثير والكثير من علماء تونس كما قلت لكم يعني لا سيما لواحد من صفاقس رباني يعني أيقظني من غفلتي يومئذ يعني لما كنت أحب أن أقرأ مجلة التوحيد كثيرا ومجلة التوحيد من هؤلاء أنصار السنة أنصار السنة غير الجماعة المفروض أن السنة أهل السنة والجماعة بس يعني أنصار السنة بس يعني الحمد لله. Dan Tengku Mandum Mandum yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sosok Abuya Muhibbuddin Wali, saya sebenarnya ketika di Nusa Ulum ya, tamat tahun 98 itu sering duduk di pustaka. Di antara buku yang saya baca itu karangan beliau ketika beliau menulis tentang ayah kami ya. Di sana saya dapatkan sebuah faedah. Di antaranya Buya atau Abuya ya memesankan agar beliau selalu membawa 3 kitab. Yang pertama I'anatul Talibin, yang kedua Al-Hikam, dan yang ketiga kalau tidak salah saya Risalah Al-Qushairiyah. Jadi karena menasihat tersebut, saya pun di Mesir menggemarkan diri untuk membaca kitab itu, terutama Risalah Al-Qushairiyah. Sangat menguatkan kita. Di sana banyak sekali cerita dari para awliya Allah ya, bagaimana mereka bermimpi dengan Nabi SAW, minta nasihat agar hati hidup, agar ya antara azan subuh dengan qamat membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La Ilaha Illa Anta sebanyak 40 kali. Jadi Masya Allah memang betul-betul pesan singkat itu betul-betul mengena dalam hati kita. Dan saya tidak meragukan Abuya itu pernah di Mesir. Namun benar, sebahagian teman, sebagian senior menyaksikan beliau. Kenapa menyaksikan beliau? Karena kami biasanya kan ada sanad cerita. Sanad cerita. Sepertinya ada keterputusan antara beliau dengan generasi berikutnya. Iya. Jadi kalau sekarang ini misalnya ketua KMA, ketua keluarga Masuk Aceh yang di Mesir, ada fotonya dari Pak Prof Azman misalnya, ya begitu juga mungkin ayah Dr. Fakhrul Ghazi, mungkin Dr. Ustaz Nur Ashikin ya, ada. Tapi Abuya Muhibbuddin Wali kita nggak lihat, nggak ada disertasinya di keluarga Masuk Aceh. Sehingga ketika saya magister sering masuk pustaka kampus Fakultas Syariah. Benar seperti yang dikatakan oleh Abi Hidayat, Al-Azhar itu serba ketat, termasuk pustakanya. Kalau kedapatan kita memfoto, bukan fotokopi ya, memfoto bawa HP, kita foto, tertulis nama kita besok, nggak boleh masuk lagi ke pustaka itu. Jadi setiap kali masuk kasih nampak karne, kasih nampak kartu, ada nama kita di situ, yang kasih masuk selama-lamanya. Jadi ini sebuah hal yang sangat luar biasa ketika
Tengku Habibi tahun 2019 itu saya sering sana itu menyambut datang beliau di Matariyah. Dan kami termasuk dengan Tengku Khairul Badri S menguruskan bagaimana caranya supaya disertasi beliau ya. Ketika kami di Matariyah ya. Jadi ketika saya dalam program magister, saya sering masuk ke pustaka. Saya lihat ada di situ. Oh, rupanya ada disertasi Dr. Muslim Ibrahim rahimahullah ta'ala. Kemudian saya lihat lagi disertasi yang dulu. Itu kan disertasi sudah sangat banyak. Saya pergi ke yang depan-depan. Yang kertasnya sudah warna kuning, yang diketik, yang agak-agak sulit untuk kita baca. Di situ saya membaca ada, mohon maaf, tertulis Muhibbuddin Wali. Saya lihat, Masya Allah, mana dong? Ya, tapi di waktu itu saya hanya sekedar lihat, sudah saya tutup. Berarti ada. Namun ketika dalam proses S3, barulah saya lihat lagi. Jadi yang pertama sekali disertasi beliau itu lumayan tebal, 913 halaman. Ya. Seingat saya 2 jilid, 913 halaman. Lalu saya lihat uslub beliau. Uslub beliau itu bagus sekali, Masya Allah. Uslub Arabnya itu sangat bagus. Dan judul disertasi beliau itu Al-Ijtihad fil Fiqh Al-Islami, Risalah Muqaddamah lil Husul ala Darajat Doktorah fi Syariah Al-Islamiyah. Jadi beliau tulis di situ bahwa beliau menyelesaikannya di tahun 1389 Hijriah, bertepatan dengan 1969 Masehi. Tapi di situ ada ada perbedaan halaman pertama dengan halaman ketiga tentang 1981. Di halaman pertama 1981. 1381. Tapi di halaman berikutnya nanti di Isyraf Syukr wa Taqdir 1389. Tahun miladiahnya sama. Iya, tahun miladiahnya sama, 1969. Tapi menurut yang saya baca di situ, jadi disertasi yang beliau tulis ini ya, itu hasil pencermatan beliau dari Muktamar Ulama Sedunia yang diadakan di Kairo waktu itu di tahun 1964. Jadi beliau ya, muktamar di waktu itu membahas tentang ijtihad, taqlid dan tarfiq. Sehingga beliau pun menulis tentang al-ijtihad fi syariah al-islamiyah, fil fiqh al-islami. Musyrif beliau adalah al-ustaz al-allamah al-doktor al-syekh al-waqur Mustafa Abdul Khaliq, yang di waktu itu adalah ketua jurusan usul fiqh dan profesor di bidang syariah Islamiyah di pasca sarjana di kuliah Syariah Al-Islamiyah. Jadi saya melihat tulisan beliau sangat indah, seperti orang lama di Arab ini. Memang seperti orang Arab tuh. Ya, dan beliau di halaman pertama langsung menulis itu ucapan terima kasih ila walidi Al-Hajj Muhammad Wali. Ya, beliau ucapkan terima kasih kepada ayah beliau alladzi rabbani, bal, bahkan beliau katakan bal innahu muallimi wa ustadhi wa mursyidi wal akhidhu bi yadayhi ila sabil at-tawfiq wal hidayah fi jami'i a'mali. Masyaallah. Dan ketika beliau menyebutkan nama ibunda beliau, beliau bertawassul dengan kesalihan ibunda beliau. Wa ila walidati al-hajjah Rasimah, kemudian bal atawassalu bi salahiha ila rabbi al-ghani al-qadir ar-rahman ar-rahim fi najahi a'mali. Kan bahasanya indah, ya, usulnya menarik. Dan saya melihat beliau itu sangat moderat. Ini tokoh luar biasa.
Beliau menulis, inna mas'alatal ijtihad la tazalu hayyatan 'inda ulama'il Islam wa fuqaha'ih hatta fil azminah al-mutaakhirah wa la siyama fil 'asr al-hadir. Jadi beliau mengatakan ijtihad itu terbuka. Namun beliau mengajak orang-orang yang ingin menyamakan dirinya dengan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, hum rijal wa nahnu rijal. Na'khudh kama ya'khudun minal kitab was sunnah. Dan beliau menyebutkan tokoh-tokoh, tapi beliau tidak sebutkan namanya. Tokoh-tokoh Indonesia yang merasa dirinya langsung ingin beristihad langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, padahal mereka itu hanya dikenal sebatas Indonesia. Begitu keluar Indonesia nggak dikenal siapa mereka. Ya. Kemudian disertasi beliau itu sangat menarik. Jadi membahas 3 sisi. Yang pertama ijtihad dari sisi sejarah, kemudian ijtihad dari segi usuliyah al-fiqhiyah, dan ijtihad dari sisi al-fiqhiyah al-islamiyah. Syekh Ali Jum'ah beliau mengatakan Al-Azhari, tidak namakan Azhari kecuali terpenuhi 3 syarat ini. Asy'ariyul aqidah. Ya, orang Wahabi itu bukan Azhari, itu Umar. Nah, tadi juga yang jazah. Madhabiyul fiqhi, harus punya madhab. Walaupun punya wawasan yang luas, 4 madhab. Kalau kami fikih muqarrar 8 madhab kami tulis. Disertasi 8 madhab. Atau mungkin 25 madhab, tapi mesti ada madhab yang dia ikuti. Ya, dari pertama mendaftar sana tertulis itu. Ada salah seorang di kelas, dia pingin iseng-iseng ditulisnya madhabnya Hanafi. Dalam sejarah KMA itu ada satu orang itu, buat madhabnya itu Hanafi. Lalu ketika masuk pelajaran fikih Hanafi, orang-orang Mesir dan orang-orang madhab Hanafi suruh dia keluar. Kamu bukan di sini ruangannya, kamu di madhab Syafi'i sana. Saya mendaftar Hanafi, enggak, kamu itu bukan di sini, kamu di sana. Jadi bingung sendiri dia. Kemudian Sufiyut Tawajjuh, orang Azhar, yang namanya Azhar itu Sufiyut Tawajjuh, yahmilu hadzal ilm la yuridu minkum jazaan wala syukura. Masya Allah, tadi kita dengar bagaimana beliau di masjid ya, bagaimana beliau meninggalkan UAE, pulang ke Aceh. Bidzikri wal fikri hubban li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kami, beliau Allah yarhamuh Azhariyun khalisun. Azhari banget gitu ya. Bahasa orang keren, Azhari banget. Kemudian yang kedua, yang menarik dari beliau, beliau memiliki sanad keilmuan yang luar biasa. Kita sering dengar sanad-sanad sekarang ini, padahal sanad itu dari dulu sudah ada. Namun banyak yang nggak perhatian. Beliau rentang tahun 1964 hingga 1969 atau awal 1970 itu di Mesir banyak mengambil sanad keilmuan. Jadi saya ketika dapat materi ini sempat bingung juga nih materinya. Jadi saya hubungilah beberapa teman, beberapa senior. Saya hubungi Tengku Nur Khalis ya, karena beliau ada menulis tentang ulama-ulama di Aceh. Juga saya telepon Abu Tambiha, saya telepon Tengku Azhar, saya telepon Tengku Talha, saya telepon pokoknya orang-orang yang berhubungan dengan ini semua, supaya saya dapat informasi yang banyak tentang beliau. Dan saya pun dengar ceramah beliau, Masya Allah, sangat moderat. Ketika beliau berbicara tentang Hasbi As-Siddiqi, ketika beliau berbicara tentang Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sangat moderat. Tidak ada kata celaan dari beliau ya. Beliau menerima kalau seseorang mengambil pendapat muqabil as-sahih silahkan, tapi jangan suruh orang lain, jangan pakai orang lain. Amal untuk di sini nggak masalah ya. Beliau mengatakan Hasbi As-Siddiqi itu walaupun dia ada tarjih versi dia, tapi dia nggak keluar, masih punya madhab Imam Syafi'i. Sedangkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini yang terlalu luas ya. Jadi hendaknya orang yang membaca kitab-kitab mereka ini
harus tahu memilih, karena nggak semua bisa kita makan. Ada yang bisa kita makan, ada yang nggak boleh kita makan. Jadi beliau memiliki sanad keilmuan yang luar biasa, dan nanti mungkin bisa dilihat ya. Kalau saya lihat itu sanad keilmuan beliau misalnya dari Abuya ya, Abuya Mudawali. Abuya Mudawali mengambil dari Syekh Ali bin Husain Al-Maliki, bukan Syekh Muhammad Said Ali Al-Maliki, tapi Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Kemudian ada Syekh Said Abu Bakar Syata, kemudian Syekh Said Ahmad Zaini Dahlan, hingga kepada Imam Asy-Syafi'i. Beliau juga ada mengambil dari mengambil ijazah dari beberapa ulama, baik ulama tariqat, ulama hadis dan seterusnya, bahkan termasuk dari Syekh Muhammad Yasir Al-Badani. Dekat sama Syekh Al-Badani. Ya, mungkin bisa tampakkan ya. Jadi tengku-tengku tanya dari dayah berhubung bahwa bertanya sanad, tanya pila sanad. Biar menandu tanya saya sanad punya sanadnya. Sama Syekh Al-Badani ya. Itu ada foto. Ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, seperti yang dalam mukadimah tadi, ya, Tengku Rahmat Ashari, beliau ulama yang menghimpunkan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Yang alim di bidang batin saja banyak, yang alim di bidang zahir saja banyak, tapi yang menghimpunkan bahkan 3 elemen tersebut, iman, Islam, dan ihsan, ini bisa dihitung. Dan beliau ini termasuk yang sering mendatangi makam Imam Asy-Syafi'i. Salah satu makam yang dikatakan oleh para ulama makam yang penuh dengan karamah bagi orang yang menziarahi, ya, makam Imam Asy-Syafi'i, kemudian makam Sayyidina Husain, kemudian makam Sayyidah Nafisah, makam Sayyidah Zainab. Itu 4 makam ini adalah makam yang paling mujarrab. Jadi kita nggak mengatakan mana hadisnya, mana ayatnya, enggak, tapi mujarrab. Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Dia sudah pernah mendapatkan. Jadi hendaknya dia sampaikan kepada orang lain, saya belum pernah berdoa di sini, Allah kabulkan. Dan berapa banyak orang-orang yang sulit memahami beberapa ibarat dalam kitab mazhab Imam Asy-Syafi'i, pergi ke makam Imam Syafi'i, menghadiahkan Al-Fatihah, dia baca apa? Al-Imam Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ketika menjelaskan kitab Al-Hikam, ada hikmah yang sulit sekali beliau fahami. Ketika ke Mesir, beliau sempatkan menziarahi makam Imam Ibnu Athaillah Sekandari, dan di sana beliau dapatkan, Masya Allah. Jadi bagi orang yang belum merasakan, yang nggak tahu bahwa ziarah kubur itu sangat penting, ya. Bukan kita minta sama beliau, ini kan kesalahan dari orang Wahabi ini. Jadi kiranya kita minta sama orang yang sudah dalam kubur itu. Tidak, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niran. Jadi masalah di situ. Ketika dia itu rawdatun min riyadil jinan, kita berdoa, maka seolah kita berdoa di taman surga. Jadi demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, menunggu kritikan dari anak Abu yang langsung ya. Kalau ada hal-hal yang banyak sekali saya mendapatkan istighfar dari beliau. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaiannya Pak Ustadz Doktor ya, tentang setelah membahas tentang sosok Abuya Muhibbuddin Wali sebagai salah seorang Azhari ya. Jadi yang menyebabkan Abuya itu seperti sebagian orang meragukan bahwasanya beliau adalah doktor tamatan Al-Azhar adalah disebabkan karena jarak antara beliau dengan Al-Awail yang ke Azhar, orang-orang yang pertama ke Al-Azhar itu sangat jauh ya. Jadi mungkin orang-orang pertama yang ke Al-Azhar, Muslim Asman Ismail dan lain, itu jarak antara Abuya dengan mereka
para ulama kita yang sekarang sangat jauh. Oleh sebab itu sebagian ada tasykik, ada sedikit meragukan, walaupun keraguan itu sudah dibantah langsung oleh materi kita tadi dan juga sudah dibuktikan langsung oleh putra beliau Abuya Habibie. Dan juga tadi kita sudah mendengar langsung bahwasanya dari 3 tanda-tanda yang diberikan oleh Syekh Ali Jum'ah, ya, kesemuanya itu terdapat pada Abuya Muhibbuddin Wali. Jadi beliau seperti yang dikatakan oleh pemateri kita tadi adalah Azhari Khalis, ya, betul-betul adalah seorang Azhari. Baik, terima kasih atas materinya. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita yang terakhir. Bapak senator kita, Bapak Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMA, kita persilakan. Bismillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya Allah Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami, hilangkanlah hambatan dalam hubungan dan komunikasi kami, sehingga apa yang tersampaikan, apa yang kami dengar, apa yang kami bicarakan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami lakukan malam ini membawa kebaikan bagi kami dan tentu juga bagi agama-Mu ya Allah. Amin. Penghormatan saya kepada keluarga Abdul Prof yang hadir di sini, ada Abi Hidayat, ada Abang Da Amal. Abi Hidayat ini bagi saya luar biasa, tokoh pendukung utama saya di Barat Selatan. Jadi kalau yang lain merasa mendukung saya, membagikan kartu mungkin ratusan, beliau puluhan ribuan kartu ketika pemilu 2019. Jadi sampai ada yang beberapa orang bilang ke saya, kalau mau lanjut di dunia politik jangan lepas Abi Hidayat dari kawan. Dan kartu dikejar ke Tabatuan dari Labuan Haji, Abi Hidayat ke Tabatuan untuk ngambil kartu, luar biasa. Terima kasih Abi. Ya, juga tentu penghormatan kepada Ketua ISAD, Prof. Mustafa Husin Dailah. Amin ya. Ya, memang beliau juga luar biasa. Dari saya pertama sekali jadi Ketua IKAD itu saya kan asing ya. Saya orang baru di Banda Aceh 2012 itu, mungkin ketika itu saya masih ngambil S2 beasiswa. Dari pertama kali saya pulang di Langsa, kalau tadi Abi Umar bilang pernah tinggal di Langsa, saya juga nggak cuma tinggal, lahir di Langsa. Kemudian pulang pertama dari Mesir saya di Langsa, ngajar bola, ngajar juga di IAIN, di ketika itu masih stand. Kemudian 2 tahun saya dari sana baru ke S2 di sini, beasiswa bersama istri. Jadi Abuya dulu jubir FPI ini. Saya kenal sebagai juru bicara Front Pembela Islam. Ini saya kenal dulu beliau. Ya juga tentu ini Dr. Awalul Zikri ini adik kelas. Ini sama persis kayak Ustaz Somad. Kenapa saya bilang begitu? Saya datang 96, beliau datang 98. Jadi kalau sama-sama kan abang kakak kelas saya, abang rating saya gitu. Beliau juga pasti kayak gitu. Tapi sebenarnya ini mereka berdua, terutama yang ini langsung, ini guru saya. Kenapa saya katakan guru saya? Saya itu termasuk bodoh dalam kuliah. Jadi ketika saya di tingkat 3 itu, ya, beliau datang 98 mengejar saya. Jadi saya kali sama, saya 96, beliau 98. Kami pernah satu tingkat, bukan cuma satu tingkat. Beliau melampaui saya, melompati saya. Kalau saya menyelesaikan S1, nggak malu saya bilang, ya kan? 12 tahun, beliau 12 tahun sudah selesai S2. Jadi pernah melangkahi saya, pernah kami satu tingkat, dan saya meminta belajar dengan beliau. Jadi saya datang, kami sama-sama di asrama, dan saya harus cerita nih ya.
di asrama. Jadi setiap pelajaran yang susah saya ke kamar beliau. Sampai beliau tuh buat catatan, cantik kali tulisan beliau. Buat catatan kayak dicetak, kayak diketik tulisan beliau. Catatan talkhisan. Apa itu talkhisan? Ringkasan. Saya kopui punya beliau. Itu modal saya untuk ujian. Sebegitu malasnya saya belajar, nggak lagi baca kitab. Karena ini nggak jaminan nabi. Jadi apa yang beliau tahfiz itu jaminan udah. Tinggal kita sholat doa, istighfar, sholat hajat udah baca ya. Nah, betul. Alhamdulillah saya selesai walaupun ruang beliau ini. Senator Waluji. Jadi pantas kalau beliau sekarang doktor S1, S2, S3, saya nggak mampu. Itu makanya kan masing-masing ada kelebihannya. Dan sebenarnya kemudian kalau kita berbicara dengan ini, ya takrimi kadzalika ila asatizi, ada dua ketua atas tahfiz sini dan para guru-guru saya. Ini saya utuk-utuk baru di depan saya ini ada Tengku Zulkifli itu juga yang lainnya. Ya, Syekhi Syuyukhna min Tunis. يعني أنا تذكرت واحد شاعر من نزار قباني لما زار تونس قال يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جنبين وردة وكتاب وقال في بيت الآخر أحرقت من خلفي كل مراكبي Innal hawa alla yakuna li iya. Jadi wahai Tunis yang hijau, aku datang karena aku rindu padamu. Ya kan? Dan bersamaku itu ada buku dan juga bunga kan. Jadi keindahan ditandai dengan bunga, keilmuan ditandai dengan buku. Kemudian di bait selanjutnya dia mengatakan, saya bakar semua apa yang membuat saya ke sini. Marakibi itu apa? Kapal layar gitu. Kendaraan Marokibi. Jadi semua saya bakar. Kenapa? Karena saya nggak mau balik lagi, mau di Tunis saja. Sebegitunya Tunis itu. Tapi Abi Umar balik. Safir Indonesia di Tunis huwa Azhari. Jadi duta besar Indonesia untuk Tunis sekarang ini orang Azhar. Alumni Azhar, dating 1995. Ismuhu Zuhairi Misrawi. Azhar. Jadi memang ya seperti itu. Kalau kita bicara tadi kemampuan luar biasa dari Dr. Awal Zikri, dan mungkin juga tadi Tengku Zuhair mengatakan saya sekarang sebagai seorang politisi. Sebenarnya Prof. Abuya ini gabungan dari, tapi nggak sekelas, jauh. Tapi kita yang mengatakan keilmuannya yang luar biasa, lahu makanah, lahu martabah, lahu maqam, yang tidak ada larad wala niqash ya. Ada Prof. Abuya Prof. Dia punya luar biasa dalam keilmuan, tapi juga mungkin satu-satunya yang eksis di dunia internasional dan juga nasional sampai sekarang ini. Tapi dia yang juga punya kemampuan luar biasa di bidang agama itu Abuya Prof. Anggota DPA itu, Dewan Pertimbangan Agung tahun 1983, umur beliau berarti belum 50, 47 ketika itu, kurang lebih. Dewan Pertimbangan Agung itu sekarang ini Dewan Perasa Presiden kalau bahasa sekarang. Orang ulama Azhari lagi, Aceh, yang sekarang nggak ada dalam kerajaan Aceh. Beliau anggota DPR RI, beliau staf ahli menteri. Beliau pulang 1969 beliau selesaikan doktorah beliau. 1971, 2 tahun setelah beliau jadi wakil rektor Institut Ilmu Al-Quran. Ya, rokok dua tahun belum kono, harus pelaku. Beda dengan tapi
Abu ya Prof 2 tahun sudah dipercaya jadi wakil rektor, wakil dekan di IAIN Syarif Hidayatullah, anggota Dewan Pertimbangan Agung, staf ahli menteri, punya pengajian mingguan, jadwal mingguan. Siapa sekarang orang Aceh yang seperti beliau, yang eksis secara keilmuan, eksis juga dalam dunia politik, dalam dunia kebijakan-kebijakan itu nggak ada. Jadi saya hebat, senator, alumni Al-Azhar. Tapi keilmuan saya saya baru kandidat doktor IAIN, UI Naraniri. Ini luar biasa dan susah untuk kita dapatkan lagi. Benar tadi dikatakan oleh Dr. Aulul Zikri, mungkin kami dan saya mungkin salah satu yang saya sesali ketika saya 7 tahun jadi ketua IKAD itu adalah dalam tanda kutip melupakan beliau. Karena keterputusan sanad, silsilah, nggak ada orang yang menceritakan tentang beliau di senior-senior kami. Kami nggak pernah ketemu dengan almarhum Prof. Muslim Ibrahim, tapi banyak yang mencerita tentang beliau. Ketemu lagi beliau. Saya sama Prof. saya pernah ikut pengajian ketika saya di Langsa di Masjid Al-Falah, dan saya nggak tahu kalau itu senior saya. Ya, mungkin saya minim bacaan saya. Jadi KMA itu ada 1974. Beliau selesaikan doktorahnya, itu di tahun 69, jadi 5 tahun baru kemudian maka betul keterputusan 5 ba'dahu setelah itu. Dan kemudian juga an-nasu ada oleh 5 jahil. Ini masalahnya. Nah, orang itu akan menjadi musuh bagi apa yang nggak diketahuinya. Jadi saya nggak tahu kalau Prof itu, Abu ya Prof itu senior saya, maka saya nggak pernah menganggap beliau sebagai Azhari. Apalagi kalau ada cerita-cerita tadi. Tapi hikmahnya apa? Abu ya Habibi hadir untuk kemudian ingin memberikan beliau Azhar. Hadir, di sini saya baca tadi. Saya kalau yang di foto itu saya sudah baca dari beberapa waktu yang lalu. Di sini juga baca. Ini disertasi, ditulis tangan ini ya. Ditulis tangan ini yang kita kalau baca. Menyonya kan ada baca oleh Ustaz Abdul Zikri Guno, Jamiatul Azhar. Ini kok khas ya. Artinya lagi nggak mungkin ini dipalsukan. Seperti ini memang khasnya Azhar. Ini tulisan ada tulisan tangan ini dari Mudir Al-Maktabah. Jadi Direktur Umum dari Perpustakaan Al-Azhar. Suratu tibukil asli. Ini fotokopi sesuai dengan aslinya. Mutu deh, memang khasnya ini kan pasti ditulis. Ijazah kami itu tulisan tuh, kayak tangan burung tuh, dari kaprodi sampai rektor, kaprodi, staf umum zaman dulu. Dan ini Garuda nih. Ini nggak bisa dipalsukan. Kalau ada kami kayak gini penjara. Ya, ini Garuda ini. Hah? Orang, kok Garudawanya. Garuda mesti ya. Garudanya. Ya, tak pegang lagi ya, tajak, tak pegang ya, penjara. Masalah. Jadi ini kalau asli. Sesuai dengan aslinya di fotokopi. Tanggal juga tertulis, tanggal dengan tanggal tertulis 7/8/2019. Mudir Al-Maktabah dan juga ada capnya tanggal 7 Agustus 2019. Saya belum dilantik, tapi saya sudah pilih ini. Jadi ini nggak ada keraguan di sini. Dan kemudian juga ini luar biasa saya rasa. Dan apa hikmah bagi kita sekarang ini? Saya bilang sama Buya, sama Ketua Isa. Ini bagian kemudian kita harus ini hal Abu ya Prof. Kita buat sosialisasi lah. Bahwasanya memang data yang ada ini harus
menjadi satu. Yang pertama, takkid atau ijabatan liman lahum raib au syak, ya kan, menjawab terhadap keraguan-keraguan orang yang memang tidak tahu, yang tadi saya katakan an-nasu a'dal lima jahilu. Kemudian kita sudah harus mulai untuk belajar dari keilmuan beliau ini. Kalau syarah hikam yang setiap minggu di Istiqlal beliau adakan pengajian, kemudian jadi kitab, dan kitab itu sekarang menjadi pegangan di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, kenapa kita tidak pernah ingin mengkajinya? Kenapa Malaysia mengkaji? Berarti kan ada luar biasa. Dan karya-karya beliau yang lain sudah bisa kita kemudian terapkan di Daya Hamini misalnya, untuk kita pengajian. Ini yang kemudian saya rasa menjadi PR bagi kita ke depan. Dan tidak perlu lagi memperuncing apa yang kita yakin anak mereka itu a'da'un lima jahilu, karena mereka nggak tahu, maka kemudian mereka merasa apa. Dan memang ya itulah ya, artinya memang innal hayah daqaiq wa thawani farfa' taqsika ba'da mautika zikruha. Az-zikru lil insan umrun. Ini hidup ini kan cuma menghitung daqaiq wa thawani, detik menit-menit dan detik-detik, ya kan? Dan kita pada saatnya akan meninggal. Maka apa yang kita tinggalkan untuk kemudian diingat oleh orang itu, itulah yang disebut dengan umur yang kedua. Abuya membuktikan hari ini, malam ini, walaupun mungkin ada keraguan tadi oleh ketua, apakah Abuya kalau hidup marah, tapi ini bagian daripada umur yang kedua daripada Prof. Abuya ketika kita, anak-anaknya, kita, cucu-cucunya mengingat beliau dengan bicarakannya. Karena ada karya yang beliau tinggalkan. Nah, ini pelajarannya kita, apa yang kita tinggalkan. Saya misalnya, apakah senator yang koruptor? Kan tergantung bagi kita. Zikrul insan umrutan. Ketika orang mengingat yang sudah meninggal itu adalah umur yang kedua kita. Semoga ini salah satu atau sebentuk apa yang menjadi pelajaran dari Prof. Abuya ini, dan saya rasa tidak hanya berhenti di sini Pak Ketua. Yang banyak PR-PR kita ke depan untuk bisa kita lakukan bersama. Dan saya rasa juga terkait dengan keraguan-keraguan sudah selesai sampai di sini. Ini besok keluar rilis, viralkan, mana video, viralkan, nah selesai. Tinggal kita kemudian nastafid, mana nastafid min Abuya Prof. Apa yang kita bisa manfaatkan, apa yang kita bisa madana ta'alam minhu, madana nastafid minhu, dari ketokohan beliau, dari keilmuan beliau. Saya terus terang sebagai politisi iri capaian-capaian politik beliau itu. Dewan Pertimbangan Agung, nggak ada orang Aceh yang nggak banyak, nggak ada. Saya nggak ingat ada tokoh Aceh lain yang seperti beliau. Nah, ini juga menjawab bahwa pas memang harus ada Partai Adil Sejahtera Aceh itu harus ada, karena mengajarkan juga kepada kita gak ada pemisahan antara politik dengan agama. Abuya Prof, profesor, tapi anggota DPR bisa berdakwah di sana. Nah, ini makanya dijawab oleh anak beliau dengan menjadi inisiator dan pendiri Partai Adil Sejahtera. Nomor urut 22. Jadi demikian dari saya. Ya, saya akhiri, semoga ada keberkahan terhadap kegiatan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian dari senator kita. Yang lebih kurang beliau menyampaikan bahwasanya walaupun posisi beliau sekarang sudah menjadi DPD ya, di Senayan sana, tetapi Abuya Muhibbuddin Wali sebagai Azhari juga ya, pada masa lampau telah melampaui beliau sebagai ketua DPD, sebagai anggota DPD itu sangat jauh. Beliau pernah menjadi DPR, bahkan beliau pernah menjadi penasehat presiden ya, dan penasehat agung. Jadi suatu prestasi yang luar biasa ya. Jadi Abuya mengajarkan kepada kita jangan cuma hanya bangga dengan kelompok kemana kita berafiliasi ya. Saya ISAD, saya IKAD, tidak. Tetapi kita juga harus buktikan dengan kualitas kita ya. Mungkin Pak Senator kita tadi mengatakan saya sudah pernah ketemu dengan beliau ya. Tapi nggak pernah beliau sebut saya Azhari, saya Pak. Tapi beliau menunjukkan kualitas dirinya ya. Oleh sebab itu beliau dikenal ya, berpengaruh ya, bukan hanya di pustaka seperti tadi, tapi juga sampai ke Jakarta. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pemateri yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk waktu kita buka 3 orang penanya ya. Jadi terserah mau bertanya kepada siapa ya. Mau bertanya kepada semua boleh, ataupun mau bertanya kepada salah satu daripada pemateri. Yuk kita ambil 3 orang penanya terlebih dahulu ya. 1. Ada lagi? Oh, 2, 3. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kami langsung kami dari perserahan haji, kami orang sekolah senang kepada daya. Kami membaca artikel ataupun buku. Kami pada masa yang lampau di bawah Abuya Prof, kami mengangkat 2 tokoh, yaitu Allah Yarham Abuya Mudawali dan Tengku Syed Krungkali, di mana dalam artikel tersebut disebutkan bahwa orang pergi ke haji dulu, selesai melaksanakan haji dan umrah, belajar dulu di Mekah dan Madinah. Termasuk 2 tokoh ini, kami mengkaitkan dengan materi yang disampaikan oleh Abi Hidayat, di mana sosok Abuya Prof, beliau suka kepada ilmu, suka kepada kitab-kitab. Tadi Abi menyampaikan bahwa salah seorang anak beliau juga seperti itu. Sekarang kami bertanya, termasuk kepada senator kita, bagaimana kepada pewaris kita untuk masa-masa yang akan datang seperti Abuya Prof dan Abuya Mudawali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Manjuria SDMA MM. Saya juga alumni Dayah dari waktu kecil, tapi Dayah saya tidak pernah nginap, atau maksudnya tidak tidur di Dayah, karena saya di dekat Dayah di Lameren. Tapi belajar saya dari kecil sampai sekarang masih di Dayah Auliditi, Dayah dari Buluda. Tapi dia termasuk sarjana yang ikut ISAD, karena ISAD ini belum saya dekati lagi barangkali. Nah,
dari inspirasi tadi saya melihat Buya. Pertama sekali saya terkesan dengan Buya dengan judul bukunya mengenai bank tidak riba. Jadi saya sebagai orang Dayak sangat berpikir kenapa seorang ulama besar sampai mengatakan bank tidak riba. Padahal saya juga kerja di bank favorit, Bank Indonesia. Tapi dengan kalangan beliau itu saya melihat hikmahnya bahwa lahirlah bank Islam di Indonesia, sehingga adanya bank syariah, bank muamalah dulu. Itu juga mungkin karena karya-karya beliau. Kemudian saya juga melihat lagi pendapat orang-orang Dayak mengenai LC. Itu dengan singkatan lepas carong. Karena apa? Banyak orang LC ini belajar di Mesir itu di tempat-tempat Wahabi, sehingga waktu dia pulang ke sini dia bawalah misi-misi Wahabi, sehingga orang-orang Dayak tidak suka kepada yang gelarnya LC. Nah, dengan adanya Islam ini, barangkali orang-orang Dayak yang nggak mungkin terkontaminasi dengan Wahabi, jadi punya sejarah orang Dayak yang diikat dalam suatu forum, itu sangat bagus. Karena kalau orang-orang baik ini tidak diikat, tidak dibina, tidak disatukan, akan kalah saing kita dengan orang-orang yang liberal, sosialis. Karena baik liberal maupun sosialis di Indonesia sekarang itu nama aja liberal dan sosialis, tapi di balik itu prakteknya seperti orang PKI. Jadi memang sosialis itu idealnya dia bawa misinya PKI, ya. Tapi orang PKI bawa sosialisasinya sosial. Jadi orang sosial, orang masyarakat di rendah itu suka karena sifat sosial itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi disamaratakan rezekinya nanti antara orang kaya dengan orang miskin. Itu misi mereka. Nah, dalam hal ini dengan adanya Partai PAS ini sangat bagus menurut saya, mengangkat orang-orang Dayak untuk terjun ke dunia politik. Dulu saya sangat anti sama orang berpolitik. Kenapa? Saya ilmunya masih kurang. Guru saya masuk jadi sebagai guru Dayak, masuk ke Golkar, Partai Golkar, diajak oleh Golkar. Nah, itu banyak masyarakat yang tidak pro dengan guru saya itu, karena masuk partai. Padahal karena belum ada ilmu fikih siasat, belum diajarkan lagi. Nah, sekarang saya sudah dapat ilmu siasat, ilmu fikih siasat itu, sudah mengerti lagi. Jadi sosialis seperti ini, termasuk kepada Buya yang dulunya mungkin ada menganggap orang-orang pemerintahan duduk di DPR yang notabene nggak selevel dengan orang-orang Dayak, lebih tinggi mulia orang Dayak daripada orang-orang DPR. Nah, begitulah anggapan orang-orang Dayak yang dulu yang belum punya pengalaman dengan ilmu siasat fikih. Jadi dengan sosialis seperti ini saya tergambarkan bahwa perlu sosialisasi dan perlu diikat orang baik ini dalam satu perkumpulan agar tidak kalah saing dengan pihak-pihak yang tidak berniat baik. Apalagi di dunia pendidikan sekarang tidak ada lagi pendidikan agama di Indonesia. Jadi lewat dayalah bimbingan dan masa depan anak kita. Nah, lewat Istad ini saya mengharapkan juga bagaimana caranya daerah ini punya juga ijazah. Karena kalau orang menganggap orang fikih Dayak juga ada ijazah, jadi ilmunya ilmu tidak tersertifikasi. Jadi coba diupayakan daerah ini walaupun belajarnya ada yang bisa belajar malam aja, pada itu pulang nggak minat. Jadi seperti Dayak Rebul Huda di Bayu, itu banyak malah muridnya bukan nginap di Dayak, banyak yang pulang. Ibu-ibunya juga yang nggak nginap situ, tapi jadi orang-orang Dayak. Nah, bagaimana ada sertifikasi ini? Barangkali wacana seperti itu mohon pencerahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ambil pertanyaan terakhir ya, setelah itu baru kita tanggapi. Satu orang yang di belakang, siapa tadi? Satu orang lagi. Itu, angkat tangannya supaya dibawakan. Maju ke
Mengapa dulu? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menanyakan tentang kuliah Puja ini. Adapun pertanyaan saya ialah tadi berbicara sosok Abuya Profesor Dewali Al-Khalidi itu tidak terlepas dari dua hal ya, pemikiran dan pendidikan beliau. Apa yang jadi kontribusi beliau dalam dunia pendidikan ataupun pemikiran beliau terhadap Islam itu sendiri dan terhadap Aceh ataupun dan terhadap dunia pendidikan di Azhar, sehingga hasil pemikiran beliau ini bisa diimplementasi atau dipakai di dunia kampus di Mesir ataupun di kampus yang ada di Aceh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Mungkin kita jawab dulu kan dari Pak Senator kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya dulu izin Abi, izin Dokter. Terkait dengan pertanyaan saya tadi, ya artinya saya menangkap bahwasannya apa yang kita lakukan untuk kemudian biar hadir sekaliber Abuya Prof. Kalau saya secara pribadi dan secara kelembagaan juga di Ikatan Alumni Timur Tengah itu sampai dengan sekarang, alhamdulillah ya tanpa sengaja sebenarnya kita ya membantu memfasilitasi sudah lebih 1.000 ya, dari 2014 untuk bisa belajar di Al-Azhar. Saya nggak menyebut Timur Tengah karena mayoritas yang kita bantu untuk kita fasilitasi itu ke Al-Azhar. Jadi itulah yang kita harapkan, keilmuan mereka itu bisa memperkuat keilmuan yang ada di kita, bukan kemudian tidak memperkuat atau bahasa lain PK atau tidak, tapi memang untuk lebih memperkuat. Dan alhamdulillah kalau kemudian ada hadir sosok-sosok sekaliber Prof. Abuya, Abuya Prof. Jadi itu usaha-usaha kita, dan tentu juga di daerah-daerah kita juga saya lihat milieu keilmuan, intelektualitas juga semakin tinggi. Maka juga kemudian menjawab apa yang Tengku Haji tanyakan tadi. Sebenarnya ijazah daya itu sekarang itu sudah muktabar, sudah tidak harus lagi MAN ataupun tidak harus lagi setara dengan SMA atau apa. Ijazah daya sendiri sudah bisa untuk kemudian melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Di samping juga ada lembaga-lembaga yang linier untuk memfasilitasi alumni daya. Sudah ada daya Ma'had Ali ataupun daya Mayang, juga sudah ada beberapa daya yang punya sekolah tinggi ilmu agama Islam, STAI, ataupun juga Institut Agama Islam. Daya ijazah daya sudah diakui, jadi nggak ada lagi. Jadi daya manapun asal tersertifikasi, di Aceh ada Badah, di Kemenak juga ada Majelis Masaih yang salah satu anggotanya juga ulama kita, Lempesa, ketua MPU kita, sudah nggak ada lagi masalah. Jadi sekarang mau dia sekolah di Aliyah, di SMA, di Daya itu sudah bisa mau kemana-mana saja. Daftar polisi dan berapa nggak ada masalah. Nah, kemudian ya LC Wahabi itu nggak di Mesir. Ya tuh ya. Nah, ya bukan tuh. Ya jadi memang umumnya alumni Timur Tengah itu LC.
Timur Tengah itu kan minimal ada 22 negara, 21. Ya, benar. Kalau mau masuk Turki 22, masuk Iran 23 aja kan. Tapi Iran kan nggak masuk, Turki juga nggak masuk. Beda bahasa Ustaz mungkin ya. Mungkin IKA cuma yang bahasa Arab aja, kami bahasa Turki saja jadi nggak bisa masuk. Jadi ada dari Lebanon, Syria, ada Arab Saudi, Qatar, Aljazair, Tunis, Maghrib, Libya. Mesir. Mayoritas putra-putri Aceh itu ada di Al-Azhar karena termasuk yang paling peduli dan memahami kondisi Indonesia umumnya dan Aceh khususnya itu Al-Azhar. Dipermudah untuk bisa belajar dari dulu sampai sekarang. Nah, karena memang Al-Azhar itu lembaga yang wakaf ya. Nah, kalau di Al-Azhar itu yang belajar kita yang seperti tadi itu ketika belajar fikih ada fikih Bukhari itu ada sampai 12 mazhabnya saya ingat itu. Nah, dan yang belajar itu kan Arab Saudi mungkin Yaman juga ada 3. Ada Yaman Selatan itu Hadramaut, Tarim. Ada yang itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika dibilang alumni Yaman jangan tertipu juga. Nah, ini maaf ya, ini penting juga sebenarnya. Yaman sendiri ada 3. Ada Syiah itu yang Houthi itu, Houthi sebenarnya. Syiah itu. Ada yang dekat dengan perbatasan Arab Saudi. Ya, Darul Hadis lah itu. Itu memang betul-betul apa yang kita sebut dengan Wahabi. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi macam-macam. Dan di Al-Azhar sendiri tidak pernah di Al-Azhar itu ada Masjid Al-Azhar, Masjid Usir, di belakang Masjid Usir ada Masjid Syiah juga. Ya. Iya. Tapi ya itu tadi kita ketika pertama kali masuk ke Al-Azhar itu yang pertama mazhab Syafi'i. Saya Maulana. Nah. Mazhab apa? Menen Indonesia, Syafi'i sah. Ya Syafi'i di kartunya ditulis di atas tangan itu. Mata heron. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi Indonesia. Mazhabmu apa? Dari mana dari Indonesia? Oh, Syafi'i. Dari Syafi'i. Makanya tadi satu-satunya awak KMA pilihan Syafi'i mungkin Islam betul kan? Karena akan dikuasai fikih Syafi'i sehingga dia ingin belajar fikih Hanafi mungkin. Ya. Kan seperti itu. Jadi profiling itu penting juga, mengetahui, membaca, tak kenal maka tak sayang kan. Itu tadi an-nas ma'adal limujahilu. Manusia itu akan menjadi musuh bagi apa yang tidak dia tahu. Maka mari kita sama-sama belajar. Dan itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada koordinator. Jadi kita singkatkan bahwasanya pada zaman dahulu ya intisab kita kepada seorang ulama itu ke sosoknya langsung ya. Ini murid Imam Syafi'i, ini murid Imam Nawawi, ini murid si fulan ya. Tetapi sejak masuk kita ke zaman modern ini ya, orang-orang itu sudah intisabnya itu sudah ke institusi-institusi tertentu ya. Beliau ini misalkan Tamatan Mudi, Tamatan Labuan Haji. Jadi intisab kita sudah bukan ke sosok lagi di zaman modern ini. Oleh sebab itu, seperti saran dari Pak Senator kita tadi, kalau kita ingin belajar hidayah, hendaknya hidayah yang sudah tersertifikasi, sehingga nanti bagi teman-teman semua yang ingin melanjutkan pendidikannya nanti ya, ke luar negeri ataupun ke universitas tinggi di Indonesia itu bisa melanjutkan pendidikannya. Mungkin ada tanggapan juga dari Abuya, silakan. Bismillah. Yang pertama saya ingin klarifikasi juga, saya bukan Abuya. Tapi saya Buya. Buya pun bukan Buya dari Padang, tapi memang Buya benar Buya dari Kurmailan. Untuk yang pertama, terima kasih Pak terkait dengan ISAT. Kita ini memang sudah lama, tapi itulah tadi karena organisasi itu terkadang tidak sulit karena mungkin ketika itu para sarjana daya tidak terkoordinir dengan baik. Ya, dulu nggak ada grup WA, sekarang sudah ada grup WA, lebih mudah kita
galang berbagai persatuan ya, berbeda dengan dulu. Saya pikir itu penyebab pertama pada masa-masa dulu sulit tergabung ya. Itu yang pertama. Alhamdulillah sekarang sudah ada WA Group, lebih mudah kita ajak teman-teman untuk bisa bergabung dan insya Allah nanti bisa Bapak bergabung juga. Tadi ada beberapa pertanyaan, saya menjawab pertama, kalau misalnya ingin bagaimana seperti sosok Abuya itu, saya pikir ya masalah rajin membaca. Tapi sayangnya kalau dari survei Aceh itu yang paling rendah adalah minat baca. Yang sering itu baca status Facebook dan baca status WA. Itu bukan membaca dalam bahasa lain, tapi hanya sekedar apa? Saya kurang tahu, kemarin pernah dijelaskan bahwa ternyata ada perbedaan membaca sosmed itu dengan membaca buku itu jauh sekali perbedaannya. Artinya minat baca kita masih kurang. Tapi saya lihat Dunggu Fadil ada bagi-bagi buku, ya kemarin ada ya. Mungkin salah satu program itu oleh Senator, saya lihat di kantor MPR kemarin ada program bagi-bagi buku. Mungkin itu upaya kecil untuk upaya pengentasan masalah ini ya. Yang kedua, pemerintah Banda Aceh juga telah membangun pustaka nasional, khusus ya di Kampung Jawa. Saya lihat kemarin duduk dengan salah seorang calon wali kota depan, dan yang lalu dia bilang akan merampungkan pembangunan itu. Dan sekarang udah bisa pakai. Itu mungkin salah satu upaya nyata Pak ya, untuk meningkatkan minat baca. Kemudian yang terakhir tadi ada juga tanya tentang apa sebenarnya kontribusi yang Buya Profesor terhadap dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan itu ada beberapa karyanya. Saya dulu malah sudah membeli buku lama, yaitu tentang tauhid tasawuf. Karena tauhid tasawuf yang digembor-gemborkan sekarang itu tasawuf falsafi ya. Tapi kalau tasawuf Abuya itu tasawuf amali, jelas ya, itu peruntukannya untuk kita semua. Memang beliau sendiri memang amali, bukan tasawuf khayali malah. Maaf kita bilang, ada selama ini tulis status sangat sufi sekali. Seperti kalian but, hanam sufi mesangin nih. Ya, Pak Puja hafal sufi-sufi. Saya malah melihat orang itu sering sekali bilang sufi-sufi, tapi but membohong ya. Saya heran, saya pernah bilang kan, andai saya pernah jumpa ketika UAS datang ke Darul Ihsan. Saya janji salah seorang tokoh sufi, saya ingin sebenarnya mendalami sufi, tapi setelah saya lihat langsung tidak ada nampak sedikit pun akhlak dari seorang sufi, sehingga saya tidak ingin jadi sufi yang seperti itu. Ya sudahlah, jadi sufi amali saja. Yang kedua tentu yang paling penting yang disampaikan oleh Bapak tadi, beliau itu telah menulis lama tentang bank Islami atau disebut dengan bank Islam sekarang ya. Itu sebuah terobosan yang luar biasa sebagaimana disampaikan oleh Dr. Awal Zikri tadi. Beliau itu tidak takut tentang ilmunya. Beliau bicara moderat. Yang paling ngeri beliau bicarakan adalah tentang talak 3 jatuh 1. Itu dibicarakan langsung di Dayah Haji, sampai Tengku Dayah sendiri marah beliau. Apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Mahkamah Syariah talak 3 jatuh 1. Sampai sekarang, kemarin itu ada satu orang dari Sikli tanya ke saya tentang Cina Buddha. Saya juga pening ini, nyutor juga. Lempar ke dalam grup, ini gimana caranya? Saya juga pening ya. Ini mau ikut pendapat yang mana saya bilang? Ini kalau ikut Mahkamah Syariah berarti Anda pergi ke sana. Tapi itulah, orang Aceh itu tidak terlalu dengar yang dari kampus, tapi lebih dengar dari daerah. Akhirnya saya berikan solusi. Itu yang pertama ya. Jadi ada karya beliau tentang masalah talak 3. Sekarang sudah dipakai di semua Mahkamah Syariah. Itu kontribusi nyata. Talak 3 jatuh 1. Kemudian masalah bank, itu jelas sekali. Kemudian jadi beredar juga, sepertinya belum ada jawaban, kenapa Abuya itu putus sanadnya ataupun putus tarikhnya. Saya cek, ternyata Abuya itu menyelesaikan disertasinya atau doktoralnya pada tahun 1969. Sementara KMA sendiri itu didirikan pada tahun 1974. Ada 5 tahun ya. Setelah beliau pulang baru ada KMA. Itu pucuk pangkal tapuglah masalah malamnya. Memang 5 tahun, satu periode ya. Satu periode lama, 5 tahun hilang. Pantas. Tanpa bersuuzan kepada siapapun, memang trade kontrolnya. Sabolating kan? Sabolating lama itu 5 tahun sangat lama sekali. Kemudian saya juga ingin jelaskan, sarankan bahwa tasawuf yang dijelaskan oleh Abuya Profesor itu sangat gampang.
saya ingat selalu beliau jelaskan di bukunya Tauhid Tasawuf itu, ini jika dipahami secara langsung banyak orang tidak mengerti, tapi saya akan coba bahas dengan lebih mudah. Itu sering sekali ditulis setelah beliau kutip matan daripada Al-Hikam, selalu beliau tulis ini sulit dipahami, tapi saya bahasakan dengan bahasa lebih mudah dipahami. Itulah tadi saya ketika pergi ke pesantren yang sama dengan nama dengan pesantren saya sekarang, itu ada orang yang tidak bisa menjelaskan tentang Tauhid Tasawuf itu sendiri di kitab yang sama, Iqatul Himam. Itu ada saksi saya pergi ketika itu dengan istri saya tercinta dari sini. Mungkin belum kenal dengan istri saya, ada di samping Ustaz Nora itu. Sama beliau saya pergi, saya kena tegur karena kami pergi dengan Honda Abang Amal kan. Bena dua ikut lagi nyawa, apa lagi nyawa. Saya nggak pakai jakrong, akhirnya nggak pakai jakrong, ngajak melu. Tapi itulah hari itu saya pergi, itulah saya dapati salah seorang yang dibesar-besarkan, tapi nggak bisa baca kitab Iqatul Himam yang saya belajar langsung kepada Abu Ya ketika itu di tempat yang sama. Saya pikir ini ada masalah ini. Kalau Pak Arif saja nggak bisa, kalau kami di pesantren, anjir ya. Itu pesantren Lamatuk itu terkenal sekali dengan hafal ta'rif. Kalau Anda belajar bahasa Lamatuk, jangan aja ta'rifnya, hanya lewat ujian. Jangan tanya, pasti Anda nggak bisa. Karena setiap ilmu pasti ditanya tentang ta'rif. Kalau belajar di pesantren Darul Ma'arif. Jadi apa penguatannya? Kalau kita belajar setiap ilmu ada mabadi asyarah ya. Kalau itu kita nggak tahu, tentu bagaimana kita bicara terlalu jauh sementara ilmu kita tidak ada. Kemudian sedikit ini mungkin saya nggak ada statement di terakhir nanti, tapi ingin saya sampaikan bahwa sosok Abu Ya adalah pelopor bagi kami dunia Dayak. Beliau adalah pelopor untuk hijrah ke dunia akademisi. Salah satunya adalah saya pribadi. Ini juga saya jelaskan bahwa di Lamati itu haram kuliah. Kami ini kan nggak ada arah kemana ini, bukan harum kuliah. Gimana caranya beda kan? Kami nggak ada siapa yang kami ikut. Ternyata ada Abu Ya Profesor ya tidak mengharumkannya. Tetapi akhir-akhir ini saya coba telusuri sama anak-anak pimpinan. Apa maksudnya haram itu? Karena saya dipercayakan menulis buku beliau. Jadi saya tanya apa maksud haram itu? Haram itu ternyata dalam tanda kutip haram untuk anaknya yang pertama, agar anaknya nanti jadi pimpinan pesantren. Jadi nggak boleh agar lebih takhasus belajar di Dayak. Yang kedua, kalau ingin belajar secara khusus untuk tafaqquh untuk malim ilmu fikih, itu memang harus fokus ini, bukan harus dalam arti syar'i, tapi itu hanyalah semacam penggiringan agar orang lebih fokus belajar di Dayak. Karena dekat sekali kampus Abu Tama, maka beliau keluarkan seperti itu. Itu yang saya dapat jawaban dari anak-anaknya. Jadi itu perlu diklarifikasi juga. Makanya kami hanya sekitar berapa ya? Ada 5 orang yang keluar dari Basar Lamatuk, termasuk orang-orang yang agak batak-batak becut, sehingga sampai ke Darussalam. Kalau tidak kami tidak sampai menjadi ketua ISA tentunya, nggak ada cukup syarat. Yang paling penting saya ingat saya bertemu dengan beliau Profesor beberapa kali juga ketika saya di UDI. Yang saya sangat ingat sekali ketika beliau membuat semacam perbandingan kitab untuk Al-Zikri kan. Ini beliau memang bahasa sekarangnya ada resensi ya. Ada beliau buat resensi buku. Ketika beliau itu masih kampanye juga sebenarnya beliau. Kampanye untuk naik DPD. Ya, jadi beliau kalau kampanye nggak kampanye, bahas kitab juga. Jadi bahas kitab, kata beliau, saya rekom beberapa kitab fikih. Kalau untuk sanawiyah, bacalah kitab Kifatul Akhyar, kata beliau. Karena kitab Kifatul Akhyar itu sama seperti kitab Mughni, kata beliau. Jadi kalau kitab Minhaj, kalau kitab Bajuri, kalau kitab Ayana, itu tidak langsung dalil, tapi hanya produk-produk dijelaskan. Tapi kalau kitab Kifatul Akhyar sama seperti kitab Mughni, katanya. Ini lebih praktis. Ada matan, ada syarahnya, ada dalilnya. Jadi kalau kita mau turun langsung, iya. Jadi beliau walaupun turun ke kampanye, bahas kitab juga. Itu menandakan bahwa memang manusia buku, manusia kitab. Jadi kampanye pun bahas kitab. Jadi agak aneh. Tapi saya terprovokasi ketika itu. Apa terprovokasi Dayak? Jangan pilih Abu Ya. Kenapa?
agar beliau nggak balik ke Jakarta, lebih fokus mengajar di Aceh. Itu yang diprovokasi di Budi dulu, sehingga kami Budi nggak pilih. Nggak pilih ini. Karena apa? Karena datang salah seorang cucu Abuya, nggak pilih Abuya, pilih ke Jakarta loh. Dibanci, baik pilih agar pulang Labuan Haji. Kami sepakat dengan beliau. Saya sampaikan siapa sekarang. Beliau Abuya Harwalis. Saya sampaikan beliau. Menantu Abu Ibrahim Lamno. Kami nggak mungkin bantah beliau. Dan menurut kami itu benar agar Abuya tetap di Aceh dan mengajar kepada umat Islam yang ada di Aceh. Jadi kalau tanya beliau itu bagaimana? Ini saya gambarkan sedikit. Ketika baru pulang Abuya, ketika ambil doktor, itu mulai dari guru T itu yang ceritakan kepada saya Lem Faisal. Lem Faisal ketika saya pulang ke Waila dengan Lem Faisal, beliau bilang itu mulai ditandu di Bersiju mulai dari Lamno sampai ke Labuan Haji. Seolah-olah kebangkitan Islam itu nampak, kata beliau. Sangat-sangat disambut gembira. Sama tadi kita lihat ini ada tasyakuran ya. Di Mesir ada tasyakuran. Ketika pulang ke Aceh juga beliau disambut gembira oleh orang Aceh. Tapi ternyata beliau itu tidak menetap di Aceh, lebih ke Jakarta. Nah, itu tentunya juga untuk menjadi tokoh nasional, bukan hanya ilmunya di istifadahnya oleh orang hanya lokal di Aceh. Saya pikir ini saya tidak ada closing statement lagi ya. Kalau mungkin nanti ditanya kalau ditanya ke saya, beliau adalah seorang sufi amin, bukan sufi yang hanya khayali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada tambahan dari kami lihat. Ya, sudah. Jadi saya ingin tentang Bapak tadi tentang sertifikasi. Jadi gini Pak, di Kemenak itu ada namanya Muadalah, program kesetaraan yang diberikan untuk daerah-daerah tradisional tanpa perlu merubah kurikulum, ya kan? Ijazahnya disetarakan dengan STTP dan STTA seluruh Indonesia. Ya, dia boleh mengikuti pendaftaran seluruh fakultas boleh, kecuali hanya kedokteran, teknik sipil dan kedokteran gigi. Akpol sudah bisa untuk undang jasa itu dia ikut mendaftar. Akmil yang belum bisa Pak, tanpa perlu berubah kurikulum. Contoh begini Pak, di Aceh ya hanya daerah besar ya, Mudi Mesra, Betakrung, Cotrum, Darussalam Labuan Haji, Darussalam Al-Hanafiyah, Panton Labu, Saleh ya, Saleh. Ya tanpa perlu kayak Darussalam, dia tidak perlu ada muatan bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada dulu. Apa yang diajarkan oleh yang dari dulu, itulah yang dia belajar. Nah, terus yang kedua, Abuya pada saat pulang dari Kairo, dia sudah mulai masuk politik, masuk partai NU Pak. Di pemilu kita pertama itu pemilu 1971, 1977 itu masih ada NU. Terus beliau berpikir, ya pada saat itu memang stressing ya, penekanan kepada kata-kata bukan penekanan lah, tapi penguatan kepada golongan karya ya, dan ABRI itu sangat kuat sekali. Nah, sehingga ya, timbullah ruang kosong Pak. Ya, ruang kosong ya, yang ada di instansi-instansi, tidak ada yang bisa masuk untuk berdakwah ke sana. Nah, akhirnya Buya pada saat itu masih 3B pangkat, jadi seorang pegawai negeri. Seorang pegawai negeri di pertama di IAIN, terus pindah ke IKIP. Nah, hari dia keluar, dia masuklah ke Lemhanas. Lemhanas itu tahun 78, kalau nggak salah saya, kerak ke-11 atau kerak ke-9. Itu lembaga pendidikan tertinggi bagi sipil dan militer. Ya, kalau dia sipil, yang boleh masuk adalah golongan 4A ke atas. Kalau dia militer, yang boleh, atau polisi, yang boleh masuk adalah mereka yang mempunyai pangkat kolonel atau kombes lah sekarang ini. Dan keluar dari situ dipastikan dia akan menjadi panglima atau kapolda di seluruh daerah. Beliau yang bikin sih.
Abuya bisa masuk dengan pangkat 3B. Nah, begitu Allah Ta'ala atur, dan situlah ya, Buya mengisi ruang kosong yang ada di Jakarta itu. Sehingga majelis taklim di istana itu Buya buat, majelis taklim di kantor timah di Kota Solo Abuya buat, majelis taklim di industri Abuya buat, di Pertamina Abuya buat. Pertamina waktu itu pada saat direktur utamanya orang Aceh, Abdul Rahman Ramli. Nah itu, jadi itu suatu terobosan ya. Sehingga dia di Masjid Hamka berarti dia katakan bahwa Pancasila itu tidak sakit. Tapi karena dia adalah alumni dari Lemhanas, orang bisa apa lagi. Nah itu dua. Terus yang ketiga, ini untuk Ihsan. Ya. Ihsan sebetulnya marketnya lebih besar dibandingkan IKA. Ya, kita sekarang sudah punya 6 mahat ahli di Aceh. Ya. Nama di Aceh sama juga nama-namanya kata juga ya. Dan mahat ahli di Aceh itu adalah buah pikiran daripada Abuya. Ada keinginan untuk mendirikan mahat ahli di Aceh. Karena direspon pada saat itu oleh gubernurnya Pak Irwandi di tahun 2004 kalau nggak salah saya, ya. Dalam bentuk Darussalam diberikan hanya bantuan dana untuk mahat ahli. Karena legalitas mahat ahli itu ada pada Kemenang. Nah, mahat ahli pertama kali di Indonesia itu pada tahun 1990 di Situbondo, dari Asas Samsul Arifin. Jadi Abuya punya impian bahwa di Aceh harus ada mahat ahli. Alhamdulillah Darussalam pada tahun 2020 sudah dapat izin operasional mahat ahli. Yang pertama izin operasional mahat ahli adalah di Uni Mesra dan akreditasinya sudah A dan sekarang sudah ada program magisternya. Jadi market daripada Ihsan itu besar. Tadi saya baru ngomong sama Dr. Zuhairi bagaimana caranya agar hari ini kita yudisium mahat ahli langsung kita kasih kartu anggota Ihsan. Gimana? Bisa dibuat MOU ya seperti itu. Nah itulah yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan closing statement dari Ustaz. Bismillah. Ya, menanggapi dua hal aja dari yang ditanyakan tadi terkait masalah LC Lepah Jaram. Jadi memang tadi disampaikan oleh Bapak Senator kita udah mantap ya. Cuman ada memang, tapi nggak lepas dari bilangan jari sebelah tangan. Yang istilahnya apa? Mohon maaf kalau ayam tuh bawa anaknya, ada satu yang nyasar ya. Jadi ceritanya ada yang belajar sama ya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini di Mesir, ya, Samanut ya, ada yang Samanut. Tapi itu bisa dihitung 2 atau 1 orang mungkin. Kalau bukan 1 orang 2 orang gitu, ya, iya. Jadi Al-Azhar sekarang ini sangat ketat. Sangat ketat itu. Ada mahasiswa program doktoral sidang. Di dalam disertasinya itu ada kalimat-kalimat mendukung pemahaman Wahabi, dilempar, dibatalkan sidangnya. Jadi bukan main-main Al-Azhar tuh, ya. Kan pernah kita tahun 2009 ada istimewa ulama Ahlussunnah wal Jamaah sedunia. Waktu itu alhamdulillah saya sempat bertemu dengan Al-Imam Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jadi di sana dikatakan bahwasanya Al-Azhar adalah qiblat Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi waman syadda ya tetap selalu ada ya. Yang syuzuz itu pasti ada dalam setiap permasalahan itu ada. Tapi kalau sekarang insya Allah sejauh yang kita ketahui. Namun begini juga goreng-goreng mandung yang dilakukan oleh Allah SWT. Kadang-kadang perbedaan sedikit kena tuduh. Kamu ini di Masjid Al-Azhar qunut subuh. Masjid Al-Azhar itu ibadatnya mazhab Syafi'i.
kunut subuh. Tapi apa yang beda sedikit dengan di Aceh? Di sana kunut subuh jahar semua. Ya, baik doa maupun sana. Jadi ketika pulang ke Aceh, ada Wahabi Aceh ya. Nah, jadi yang orang ini, oh jadi lo dianggap Wahabi, kagak gelong Wahabi. Nah, saya beda ke Wahabi. Saya teringat ketika utusan Al-Azhar pergi ke Pakistan sana. Salat jahar, apakah maghrib atau isya. Di Pakistan kan mazhabnya Hanafi. Dalam mazhab Hanafi tidak ada amin. Waladhdallin, sengap. Kecuali beliau satu orang, amin. Selepas salat siapa Wahabi tadi? Jadi yang baca amin Wahabi sih kenal. Jadi karena kena satu, ya dia merasa dari tuduh, ya kakak jadi kan Wahabi. Ya, itu yang pertama LC ya, insya Allah. Kalau yang Mesir insya Allah. Kalau yang lain mudah-mudahan ya seperti tadi jelaskan ya. LC sudah mudah-mudahan juga. Kemudian terkait masalah bank itu bukan riba. Di sini saya lihat bagaimana moderatnya Abuya Muhibbuddin Wali. Apa itu? Selama masalah itu masih ada ikhtilaf ulama, itu bukan ijma' ulama, tidak jadi masalah bagi umat. Tapi kalau suatu permasalahan itu sudah ijma' ulama, ini berbahaya. Syekh Ali Jum'ah, maaf ini, berpendapat bank itu nggak ada riba di sana. Ya. Dan ini masuk dalam bab apa? Al-mujtahid idza ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza akhta falahu ajrun wahid. Ini level mereka. Adapun kita mungkin kita lihat level ya alaikum bisawadil a'zam ya dan seterusnya. Tapi intinya selama masalah itu belum ijma, ya termasuk masalah talak 3. Jadi Abuya berpendapat itu talak bid'i. Sekali ucap kamu talak 3, itu talak bid'i itu. Seharusnya tidak demikian. Ya, talaknya satu. Maksud satu lagi. Maksud satu lagi dalam Al-Quran at-talaq marratan, hanya 2 kali talak. Tapi kalau sampai 3 kali itu bid'i, terburu-buru, seharusnya pikir dulu. Ya, yang langsung. Jadi ala kulli hal mereka level mujtahid ya. Mujtahid ya, kita nggak mengatakan mereka mujtahid mutlak, tapi level mereka itu tinggi. Sehingga ketika menyampaikan sesuatu itu ada landasan. Ada insaniyah kata Buya ya. Kemudian di sana ada saling tolong menolong, kemudian ini terima kasih, yang ini terima kasih dan seterusnya. Ada pertimbangan, ada maqasid, ada maslahat yang diperhatikan di sana. Dan kita secara totalitas tetap bagaimana yang menjadi keputusan pemerintah ya. Mana kiri kanan itu mana yang kuat menurut pemerintah, karena hukmul hakim qati'un lin-niza' ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa di materi kita malam ini. Istafadna katsiran ya. Kita mengambil faidah yang sangat banyak dari materi kita malam hari ini ya. Dari kehidupan Abuya Muhibbuddin Wali sendiri ya. Bagaimana beliau sangat gigih menuntut ilmu, tidak puas hanya dengan daya. Beliau pergi lagi ke universitas, bahkan mengambil doktor. Tidak puas, beliau sampai mengajar sampai ke luar negeri, tapi akhirnya juga beliau pulang lagi ke sini dan kembali menghidupkan daya ya. Jadi tidak puas terhadap suatu keadaan. Itulah yang dapat kita petik ya, dari kehidupan Abuya Prof. Muhibbuddin Wali, Allah yarham. Mungkin karena terbatasnya waktu ya, hanya sampai di sini ya kegiatan kita malam hari ini. Kami berterima kasih banyak. Saya minta waktu 2 menit. Oh silakan. Minta maaf Wi. Supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas tentang disertasi Abuya ini kan judulnya Al-Ijtihad fil Fiqhil Islami. Artinya dalam hukum fikih kita boleh berijtihad. Nah itu yang nggak boleh pada Al-Quran dan hadis. Maka
Makanya dalam masalah fikih open, terbuka sampai mati kita boleh berijtihad. Nah, maka ijtihad untuk yang viral baru-baru ini mengatakan bola harum itu, dia nggak tahu ini dia. Apa yang ada dia, hukum baik ada dia kan? Ada yang ada karena ada. Kita hati undang-undang yang undang-undang tegaknya. Ada yang boleh. Itu ya supaya kita pahami bahwa kita boleh itu asal sanggup silahkan ijtihad dalam fikih. Dan itu masalah itu ulama dunia nggak terpikir, hanya Abu yang terpikir buat tes seperti itu. Makanya diakui oleh Abu ya. Nah itu. Kemudian saya sedikit mau tambah masalah tadi kunut subuh itu. Kan dari polemik juga kan. Kenapa di Arab jihad sekarang di Aceh nggak jihad? Oh alasan kita di Aceh apa? Pasti alasannya ketika sampai kepada fa'inna katak di walaikum ta'ala itu adalah pujian, bukan lagi doa. Orang Arab nggak tahu itu pujian. Alasan kita di Aceh kenapa jihad? Ini siapa yang saya jawab? Sudut tengah. Jangan alasannya itu pujian, makanya makanya kita sir di sini di Nusantara. Kalau dijihadkan pasti fa'inna katakti walaikum ta'ala amin kita. Padahal orang Arab ketika di situ adalah hak kalau dikatakan ya Allah, bukan amin. Allah. Betul itu. Nah, itu kan pujian. Makanya kita enggak sir. Karena itu pujian. Orang Arab enggak tahu itu pujian. Dan kenapa mereka menyiharkan juga? Nah, alasan apa? Yang tahu jauh debat yang lain. Intinya tanya siapa kan? Ya itulah karena kita juga beramal dengan fikih yang kita pelajari itu. Karena ketika sampai pada pujian, sunnah bagi imam dan makmum membaca itu. Kalau imam jihad, makmum nggak akan terbaca, itu kan? Maka dua-duanya sir. Maka makmum terbaca, imam juga terbaca. Itu diantara ijtihad Umar rasanya di malam itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya takut ya acara ini kita takut dimarahi oleh pemirsa. Tapi waktu saya dengar tadi disampaikan oleh Dr. Al-Zikri dalam Risalah Qusariyah ya, saya dihadiahi kitab Risalah Qusariyah dari Tengku Saif Al-Imdad di Damaskus ya. Ketika saya baca-baca, ternyata kita malam ini membahas tentang sosok itu bagian daripada membahas trik ataupun bagaimana cara orang solih yang telah mendahului kita untuk mengambil manfaat-manfaat. Ternyata ini bagian daripada perjalanan ya, insya Allah. Saya terbuka tadi ketika beliau sampaikan Risalah Qusariyah. Jadi saya nggak takut lagi nih, karena saya takut orang sufi itu paling marah kita angkat-angkat seperti ini kan. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih juga telah membuka juga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pembacaan doa insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Syekh Badruddin Al-Huzadi Al-Naqsyabandi Al-Tunisi. Pada beliau kami silakan. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم أنت الذي جمعتنا في هذا المجلس المبارك في هذا العارف بالله. اللهم انه بجوارك يا ارحم الراحمين. اللهم انه بجوارك يا ارحم الراحمين. اللهم انه بجوارك يا رب العالمين. اللهم اصحبنا بصحبة الصالحين ودلنا بهم حتى نعرفك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من مجالستهم في المجلس الحاضر والشهود يا ارحم الراحمين. يا ارحم الراحمين انت الذي جمعتنا يا رب من المغرب الادنى الى المغرب الاقصى. يا رب أنت الذي جمعتنا وحدت بيننا بكلمة أعز الله تعالى بها الصحابة رضي الله عنهم. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا بزمرتهم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين من رؤية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومنامة. اللهم نسألك يا رب صحبة الصالحين في الحياة وبعد
صحبتهم يا رب العالمين ودلنا بهم حتى نصل إليك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من قال وقول الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة يا رب قد انتصف الليل، اللهم وجدت فيها المجتهدون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا نؤجر عليه آمين يا رب بذكر الصالحين. اللهم ما عرفنا هذا الولي العارف بالله، ما عرفناه يا رب العالمين في الدنيا، نسأل الله تعالى أن يلاقينا به في الآخرة عند حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى لأتباعه ولجلسائه ولطلبته وللعاملين والمتعلمين عنده أن يحشرهم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يكتب أسماءنا في أسماء الصالحين العارفين بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Dengan berakhirnya doa dari guru kita, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini, peringatan haul, dalam rangka peringatan haul wafatnya Abuya Muhibbuddin Wali. Semoga dengan apa yang kita dapatkan malam hari ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam kehidupan kita selanjutnya, baik dalam kehidupan kita membangun karir kita ataupun dalam kehidupan kita menuntut ilmu. Akhirul kalam, saya sebagai moderator, kalau ada salah kata dan sikap mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Ternyata malam ini pegelaran puncak ikat kena serang dengan Wahabi ya. Jadi itu masalah juga, masalah besar juga harus dibahas juga itu sebenarnya. Sebenarnya Abuya Prof itu kalau kita ingin kaji lagi menyatukan semuanya. Dia orang kaya yang kemudian jika kita satu tapi sudah jelas tadi ya. Hanya oknum tidak penuh sebelah jari ya. Istisna. Jadi kaidah usul fikih mengatakan martabat khilaf qiyas alaihi la yuqas. Jadi kita